Bab 1611, Memahami. Arlin Salodik agak terkejut. Dia sudah berusaha keras di dalam formasi selama beberapa hari, dan tak menyangka Aksawijaya tiba-tiba memintanya menghentikan pekerjaannya untuk mempelajari sesuatu tentang jalur meridian. Arlin Salodik sama sekali tidak mengerti tentang itu. "Tuanku, Anda tidak mabuk, kan?" Aksawijaya menjawab dengan kesal, "Siapa yang bisa membuatku mabuk? Cepatlah kembali, lalu kamu akan tahu apa yang terjadi." Arlin Salodik kemudian berkomunikasi dengan energi spiritual Aksawijaya dan dengan paksa memutuskan hubungannya dengan formasi, lalu kembali ke tubuh Aksawijaya. Aksawijaya memberitahu Arlin Salodik tentang semua kejadian tersebut. Ketika Arlin Salodik melihat jaringan meridian yang rumit di dalam lautan kesadaran Aksawijaya, dia pun tertegun, lalu terdiam, jelas sedang memikirkan sesuatu. Aksawijaya berkata, "Sekarang tidak perlu aku jelaskan lagi, kan? Aku rasa kamu juga bisa merasakan beberapa masalah di dalamnya." Arlin Salodik menjawab, "Ini lebih dari sekadar masalah. Apakah ini benar-benar jaringan meridian manusia? Formasi di dalamnya sungguh aneh, terutama posisi inti formasinya. Formasi di sini benar-benar menakjubkan." Aksawijaya mengangguk. Bukan hanya menakjubkan, tetapi juga terlalu kuat hingga sulit dipercaya. Namun, dia bilang ini memang bawaan lahir. "Aku tidak percaya ada ahli formasi di 9 langit bawah yang bisa mencapai tingkat ini. Meski begitu, masih ada beberapa kekurangan." Arlin Salodik berkata, "Berikan aku waktu. Aku ingin mempelajarinya dengan saksama. Siapa tahu ini akan memberiku inspirasi yang berharga." Aksawijaya kemudian mengingatkan mereka, "Jika formasi dipelajari sampai ke tingkat tertinggi, seperti yang kalian katakan, mungkin saja bisa membentuk tubuh fisik. Meskipun tidak ada catatan seperti itu dalam legenda, bukan berarti itu tidak mungkin. Formasi ini mungkin memberi kalian wawasan berharga. Jika berhasil, kalian bisa menciptakan tubuh fisik seperti ini, yang tentu saja akan bermanfaat." Kata-kata Aksawijaya membuat mereka berdua terkejut. Ini memang pengingat yang baik dan mungkin cara paling langsung bagi mereka untuk berkembang. Gendis berkata, "Jika kita benar-benar bisa mencapai tingkat untuk menciptakan tubuh fisik seperti ini, mungkin ini solusi terbaik." "Anda memang cerdas, Tuan Muda. Saya sungguh kagum." Arlin Salodik menambahkan, "Apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Tampaknya pemikiran manusia memang jauh lebih cepat dibanding kami. Namun, apakah kami bisa mencapai tingkat itu tergantung seberapa jauh Anda bisa melangkah, Tuan Muda. Jika Anda mencapai prestasi tinggi, kebangkitan kami bukanlah hal yang mustahil." Aksawijaya berkata, "Tentu saja aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan diriku. Aku berharap bisa benar-benar membantu kalian di masa depan. Aku tidak akan melupakan semua bantuan yang kalian berikan selama ini." Gendis tersenyum, "Kami hanyalah roh formasi. Anda adalah tuan kami, jadi melayani Anda sudah menjadi tugas kami. Jika tidak ada roh formasi, formasi hanyalah alat atau metode saja." Aksawijaya tidak sepenuhnya setuju dengan ucapan Gendis. Setelah beberapa perdebatan, ia mengarahkan kembali pembicaraan ke topik utama. "Kita bertiga akan mempelajari formasi ini secara terpisah. Setelah kalian selesai, beritahu aku ide kalian. Aku ingin tahu apa sebenarnya ini. Jika benar-benar memungkinkan, suatu hari nanti, aku ingin mencoba menanamkan formasi ini ke dalam tubuh seorang kultivator. Tentu saja, aku tidak akan mempertaruhkan nyawa siapapun. Jika berhasil, ini mungkin membawa perubahan besar bagi dunia kultivator." Arlin Salodik berkata, "Meski begitu, mencapainya sangat sulit. Hal terpenting saat ini adalah menghafal formasi ini dengan baik. Anda memiliki kitab formasi, jadi saya yakin ini bukan tugas sulit bagi Anda." Tanpa perlu diingatkan, Aksawijaya sudah menghafal formasi itu sepenuhnya dalam teks dan benaknya, untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah di kemudian hari. Aksawijaya tidak berkata banyak lagi, lalu mereka bertiga mulai mencoba menjalankan formasi tersebut. Kali ini, kondisinya berbeda dengan yang sebelumnya. Ketika Aksawijaya pertama kali mengujinya, energi spiritual yang masuk ke meridian terus mengalir ke inti formasi tanpa terkendali. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Ketika simulasi energi spiritual masuk, Aksawijaya bisa merasakan dengan jelas bahwa energi tersebut dikompresi dengan cepat di inti formasi, tidak seperti saat diserap. Inti formasi itu seperti lautan luas yang menyerap semua energi dari sungai-sungai kecil, lalu menyimpannya. Setelah beberapa saat, Aksawijaya mencoba membalik prosesnya.
Sesuai penjelasan Nabila Ginanjar, energi di inti formasi bisa disalurkan kembali ke tubuh. Namun, tidak peduli bagaimana ia mengarahkan energi, ia tidak bisa mengontrol formasi di kaki bawah. Jalur energi di sana kacau dan tidak lengkap. Aksa Wijaya menduga ini alasan mengapa Nabila Ginanjar tidak bisa berjalan atau mengontrol kakinya. Sebagai tabib, Aksa Wijaya melihatnya dari perspektif berbeda. Ia fokus pada bagaimana membantu Nabila Ginanjar berdiri lagi. Ia mulai merencanakan pengobatan sambil terus mempelajari formasi tersebut, meski masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Karena di diagram formasi ini masih ada banyak hal yang sebelumnya sulit untuk dia pahami, bahkan Gendis menyarankan agar Arlin Salodik kembali untuk meneliti bersama. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya formasi ini. Beberapa jam kemudian, Gendis adalah yang pertama berbicara. "Tuan Muda, aku sudah memahami beberapa masalah yang ada. Ada beberapa kesalahan dalam formasi ini, tetapi tetap saja, ini sudah sangat luar biasa. Sebenarnya, aku juga telah memikirkan pertanyaan yang membuatmu ragu sebelumnya. Masalahnya bukan pada hal lain, tetapi pada kemampuan Laut Qi untuk menahan beban. Gadis ini memiliki bakat luar biasa, mungkin ini adalah anugerah dari langit yang memberinya diagram meridian unik sehingga dia bisa memaksimalkan kultivasinya. Jika pusat formasi benar-benar diletakkan di Laut Qi, pasti akan timbul masalah besar. Jika salah sedikit saja dan Laut Qi-nya rusak, maka jalan menjadi seorang kultivator akan tertutup." Belum sempat Aksa Wijaya berbicara, Arlin Salodik yang ada di sampingnya sudah berkata, "Dia benar. Keunggulan terbesar dari formasi ini terletak di sini. Formasi ini sangat misterius, tampak jelas diciptakan oleh seorang ahli tingkat tinggi. Jika ini memang kehendak langit, gadis ini pasti memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap formasi, dan dia adalah bakat yang bisa dikembangkan. Dengan waktu dan pelatihan, dia mungkin bisa menjadi pembantu yang hebat. Tuan Muda, kau harus berusaha keras." Aksa Wijaya bertanya, "Bisakah kalian melihat bagian mana dari formasi ini yang perlu diubah?" Gendis mengangguk, "Ada banyak bagian yang bisa diubah, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Ini menyangkut jalur energi manusia, jadi jika kita mencoba sembarangan, risikonya bisa fatal. Sebaiknya kita pikirkan dengan matang dulu." Aksa Wijaya tidak memaksa mereka, melainkan bertanya lagi, apakah mungkin menyatukan formasi di bagian bawah tubuh dengan formasi utama sepenuhnya, setidaknya agar kita bisa memanfaatkan energi spiritual di dalamnya atau metode operasi lain yang mungkin. Di aspek ini, Aksa Wijaya memang kurang ahli, jadi dia harus bergantung pada mereka berdua. Gendis menjawab, "Selama kau yakin, aku rasa tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, kita sudah cukup memahami formasi ini dan bisa merasakan beberapa kekurangannya. Hanya dengan melepaskan bagian bawah tubuh saja, aku yakin dengan kemampuan kita, ini bisa diselesaikan." Arlin Salodik menambahkan, "Tuan Muda, kau adalah seorang ahli obat, jadi keputusan ada di tanganmu. Kami tinggal menyesuaikan diri dengan keputusanmu. Jika seluruh tubuhnya hanya mengandalkan formasi, kami berdua bisa melakukan penyesuaian." Mendengar ini, Aksa Wijaya mengangguk. "Baiklah, aku mengerti. Kalian pikirkan dulu cara terbaik untuk mengubahnya. Aku harus mempersiapkan beberapa pil obat lebih dulu. Setelah kalian menemukan solusi terbaik, kita bisa mulai bekerja. Tidak perlu membuang-buang waktu di sini." "Siap," jawab keduanya serempak. Aksa Wijaya kemudian keluar dari meditasi dan mendapati bahwa Nabila Ginanjar dan Berlian Tanggana sudah tidak ada di kamar. Dia bangkit dan berjalan keluar, mendapati bahwa hari sudah siang. Tanpa sadar, dia telah menghabiskan banyak waktu mendalami diagram energi Nabila Ginanjar. Pada saat itu, Roslina Tanggana telah kembali membawa bahan yang diperlukan, diikuti oleh Ardan Ginanjar dan Marbun Hidasi. Berlian Tanggana mendorong Nabila Ginanjar berjalan-jalan di taman, sementara tiga ahli lainnya berkumpul, membahas sesuatu. Aksa Wijaya samar-samar mendengar namanya disebut dalam pembicaraan mereka. Tampaknya mereka sedang membahas dirinya. Merasa Aksa Wijaya mendekat, senyum muncul di wajah mereka, dan mereka menatapnya dengan penuh penghargaan. Aksa Wijaya bergurau, "Tidak kusangka para senior semuanya datang. Apakah ini kunjungan khusus untuk mengawasi aku?" Marbun Hidasi tertawa, "Jangan GR. Aku bahkan belum cukup tidur hari ini. Kalau bukan karena Roslina Tanggana kembali, aku tidak akan repot-repot datang." Kebetulan Ardan juga sedang santai,
jadi kami ikut melihat-lihat keadaan di sini dan memastikan apakah kau butuh bantuan. Mendengar itu, Aksa Wijaya menatap Ardan Ginanjar. Aku sudah memahami sebagian besar masalah Nabila Ginanjar. Keadaannya memang sangat unik, jadi ada beberapa hal yang harus dijelaskan kepada senior terlebih dahulu. Dia melirik gadis itu yang tampak bahagia di taman, lalu berkata kepada Ardan Ginanjar, haruskah kita mencari tempat yang lebih tenang untuk berbicara? Ardan Ginanjar dan kedua rekannya yang sudah berpengalaman segera memahami maksud Aksa Wijaya. Jelas ada hal yang tidak ingin dia ungkapkan di depan Nabila Ginanjar. Tapi sikap Aksa Wijaya ini juga menunjukkan bahwa untuk menyembuhkan Nabila Ginanjar, ada risiko besar yang harus dihadapi, membuat Ardan Ginanjar tidak bisa tidak merasa khawatir. Ardan Ginanjar baru saja hendak mengatur penghalang suara ketika suara Nabila Ginanjar terdengar dari jauh. Apa yang kalian bicarakan yang tidak boleh aku dengar? Apakah kalian takut aku tidak sanggup menerimanya? Aku ini bukan anak kecil. Meski tampak menikmati bunga di taman, sejak Aksa Wijaya meninggalkan kamar, Nabila Ginanjar sudah memasang telinga untuk mendengar percakapan mereka. Bab 1612, Pertanyaan. Nabila Ginanjar sedikit tidak puas, dengan sikap agak keras kepala, berjalan menuju Aksa Wijaya dan ketiga orang lainnya. Meskipun biasanya tampak polos dan ceria, serta sangat optimis, di dalam hatinya jelas ada emosi lain yang tersembunyi, menunjukkan bahwa ia merasa tidak puas dengan keadaannya sendiri. Di sisi lain, Ardan Ginanjar tampak tak berdaya. Tidak ada yang tidak bisa kau ketahui, tetapi ada beberapa hal yang memang tidak perlu kau ketahui. Apakah kau tidak percaya pada tabib Aksa? Nabila Ginanjar tidak menjawab pertanyaan leluhurnya, melainkan menatap Aksa Wijaya. Saudara Aksa Wijaya, apakah kau benar-benar tega membohongiku? Apapun keadaannya, aku bisa menerimanya. Aku sudah bertahan selama ini dan akan terus bertahan di masa depan. Meskipun ia berbicara dengan tenang, Aksa Wijaya dapat melihat sedikit emosi yang muncul di matanya. Itu berbeda dari harapannya sebelumnya saat melihat Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tidak ingin gadis itu terus berpikir yang tidak-tidak, maka ia langsung berkata, "Jangan khawatir, hal yang ingin kubicarakan dengan senior bukanlah untuk meminta pendapatmu, melainkan untuk melihat apakah senior setuju. Baru setelah itu giliranmu untuk memutuskan. Karena kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Situasimu sangat spesial, tetapi aku sudah memiliki metode yang cukup jelas untuk menyelesaikan masalahmu, meskipun ada sedikit risiko." Mendengar ini, baik Nabila Ginanjar maupun Ardan Ginanjar hampir bersamaan bertanya, risiko seperti apa? Aksa Wijaya menatap Nabila Ginanjar dan bertanya langsung, apakah kau benar-benar memahami kondisimu sendiri? Nabila Ginanjar menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa ia tidak mengerti maksud Aksa Wijaya. Aksa Wijaya kemudian menoleh ke Ardan Ginanjar. Senior pasti tahu sedikit tentang ini, bukan? Ardan Ginanjar mengangguk. Gadis ini memiliki meridian yang berbeda dari orang biasa. Hal ini pernah dikatakan oleh Gultom Aridano kepadaku. Apakah ini berkaitan dengan meridiannya? Tidak hanya berkaitan, tetapi sangat erat. Meridian dalam tubuhnya tidak hanya berbeda dari orang biasa, tetapi telah membentuk formasi yang sangat unik. Ini juga menjadi dasar bakat alaminya, jawab Aksa Wijaya. Mendengar ini, para kultivator yang hadir tertegun, tidak begitu mengerti maksud Aksa Wijaya karena ini terdengar sangat luar biasa. Namun, Aksa Wijaya menjelaskannya dengan lugas kepada Ardan Ginanjar. Senior pasti tahu bahwa energi spiritual kuat yang terkumpul di tubuhnya terus meningkat tanpa memengaruhi fisiknya. Itulah inti dari formasi tersebut. Meridiannya begitu kompleks sehingga bahkan aku, yang telah mempelajari banyak jenis meridian, tidak bisa membayangkannya. Jika ia tidak mengambil jalan yang ekstrim, bahkan tingkatan Arman Kasdari mungkin tidak akan mampu menandinginya. Ardan Ginanjar mengerutkan kening. Apakah meridian bisa membentuk formasi? Bagi orang biasa, ini tentu saja sangat sulit. Inilah yang membuatnya begitu berbakat. Namun, karena ini bukan formasi buatan, ada banyak kekurangan di dalamnya. Meskipun begitu, kekurangannya tertutupi oleh kelebihannya, memberinya bakat yang jauh melampaui orang biasa. Tetapi meridian di bagian bawah tubuhnya sepenuhnya dikecualikan dari formasi ini. Karena itu, meskipun kakinya sehat, ia tidak dapat merasakan atau mengendalikannya. Ini bawaan lahir, dan itulah sebabnya ia berada dalam kondisi seperti sekarang. Mendengar ini, Nabila Ginanjar segera bertanya, apakah ada cara untuk mengatasinya?
Aksawijaya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Inilah yang ingin kubicarakan dengan senior. Tentu saja ada solusi, tetapi akan melibatkan sedikit risiko. Aku harus menghancurkan sebagian meridianmu, kemudian menyusunnya kembali sesuai dengan formasi, menyatukan meridian di kaki ke dalam formasi besar ini. Dengan cara ini, kau akan dapat mengendalikan kakimu. Namun, risikonya mungkin tidak sepenuhnya kau pahami, meskipun senior pasti mengerti. Ardan Ginanjar mengangguk dan menatap Nabila Ginanjar. Kau sudah mendengar masalahnya. Meskipun tabib Aksa membuatnya terdengar sederhana, kenyataannya sangat sulit. Menghancurkan meridian tidak hanya menyakitkan luar biasa, tetapi juga dapat mengorbankan tingkat kultivasimu. Jika gagal, bahkan bisa menghancurkan bakat alammu saat ini. Dengan risiko sebesar ini, kau harus memahami betapa sulitnya hal ini. Nabila Ginanjar, meskipun tingkatannya tidak tinggi, bisa memahami mengapa Aksawijaya tidak langsung berbicara dengannya. Jika Aksawijaya langsung bertanya padanya, ia pasti akan setuju tanpa ragu. Tetapi leluhurnya, yang lebih memahami situasi, tentu akan mempertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Setelah merenung, Nabila Ginanjar menatap Aksawijaya lagi. Saudara Aksawijaya, seberapa besar keyakinanmu? Aksawijaya menjawab, menyusun ulang meridian bukanlah hal baru bagiku. Bahkan masalah sekte pelepasan hara diselesaikan dengan metode ini. Jadi, hal ini bukan masalah. Aku yakin sepenuhnya. Namun, masalahmu ini tidak hanya soal menyusun ulang meridian, kau harus memahami itu. Ardan Ginanjar segera menyadari inti dari masalah ini dan bertanya kepada Aksawijaya. Aksawijaya, apakah kau memahami formasi? Jika harus menyusun ulang meridian dalam bentuk formasi, haruskah kita mencari seorang ahli formasi untuk melihat apakah itu memungkinkan? Aksawijaya menjawab, itu bukan inti masalahnya. Maafkan aku jika terdengar sombong, tetapi di dunia 9 langit bawah ini, ahli formasi yang ada mungkin tidak lebih memahami situasimu dibandingkan aku. Formasi yang mereka susun mungkin juga tidak lebih cocok. Aku cukup ahli dalam formasi. Bahkan formasi di hutan bambu hijau ini tidak bisa membatasiku. Mendengar hal itu, Marbun Hidasi di sisi lain berkata, anak muda, apa yang kamu bicarakan? Formasi pertahanan hutan bambu hijau kami dulu dibuat oleh 3 master formasi yang bekerja sama. Bahkan ahli di tahap alam keabadian dewa yang mencoba menerobos di sini harus menghadapi risiko besar. Kamu pikir mereka tidak bisa menahanmu? Aksawijaya tersenyum sambil memandang Marbun Hidasi, kemudian dengan tenang berbicara. Formasi sekuat apapun tetap saja hanyalah formasi kombinasi. Formasi hutan bambu hijau ini memang dirancang oleh 3 orang, itu benar. Namun, keunggulannya lebih terletak pada kualitas material yang digunakan, bukan pada kerumitan tekniknya. Titik lemahnya ada di bagian barat daya zona tengah, sekitar 300 meter dari sini. Meski saya belum pernah ke sana, area itu seharusnya memiliki 3 formasi kecil, masing-masing menggunakan bahan berbasis elemen kayu, air, dan logam. Dan kelemahan terbesar dari formasi ini adalah, cukup, berhenti bicara. Marbun Hidasi langsung memotong perkataan Aksawijaya sebelum dia selesai. Dia melirik Roslina Tanggana yang ada di sebelahnya, jelas terlihat sedikit gugup. Kamu baru saja masuk ke hutan bambu hijau, dan selalu berada di bawah pengawasan kami. Bagaimana kamu bisa tahu sebanyak ini? Aksawijaya hanya tersenyum misterius tanpa menjelaskan, membuat orang-orang merasa dia penuh teka-teki. Semua ini sebenarnya diberitahukan oleh Arlin Salodik kepadanya. Arlin Salodik, yang telah mempelajari formasi selama beberapa hari, memahami seluruh struktur formasi ini dengan jelas. Jika Aksawijaya tidak menyuruhnya fokus pada penelitian formasi meridian Nabila, mungkin Arlin Salodik sudah menguasai titik lemah formasi hutan bambu hijau ini. Dalam situasi seperti itu, Aksawijaya bisa masuk dan keluar sesuka hati. Di sisi lain, Ardan Ginanjar berspekulasi, jangan-jangan kamu menyuruh ahli alam keabadian dewa yang ada di sisimu berkeliaran di dalam hutan bambu hijau kami. Aksawijaya tersenyum dan berkata, saya tidak punya waktu untuk itu. Para senior hanya perlu tahu bahwa saya memiliki kemampuan dalam teknik formasi. Bahkan jika kalian mendatangkan master formasi dari luar, belum tentu saya akan menghormati mereka. Jika saya berani mengajukan solusi, berarti saya sudah memiliki pemahaman. Tapi masalahnya tidak hanya terletak pada formasi, melainkan juga pada formasi meridian di tubuhnya.
Setelah digabungkan dengan formasi meridian di bagian bawah tubuh, apakah itu akan mempengaruhi keseluruhan operasi formasi? Hal ini mungkin memengaruhi bakat alaminya. Bagaimanapun, pilihan ada di tangan kalian. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Mendengar ini, Ardan Ginanjar terdiam sejenak. Sementara Nabila Ginanjar menunjukkan ekspresi penuh harap. Aksa Wijaya melanjutkan, ada satu hal lagi. Kondisi kedua kakinya tidak bisa diselesaikan hanya dengan mencapai terobosan. Bahkan jalan ekstrim tidak bisa memperbaikinya. Namun, bagi seorang kultivator, setelah mencapai tingkat tertentu, mereka bisa melayang di udara. Dengan bantuan teknik rahasia, tingkat kelincahannya bisa sangat tinggi. Jadi, keberadaan kedua kakinya tidak terlalu penting. Aksa Wijaya menjelaskan dengan rinci kelebihan dan kekurangan dari situasi ini. Keputusan akhir ada di tangan mereka, meskipun dia sendiri cukup tertarik untuk mencobanya, menganggapnya sebagai tantangan pribadi. Belum sempat Ardan Ginanjar berbicara, Nabila Ginanjar sudah angkat bicara. Tidak perlu dipertimbangkan lagi. Saya ingin disembuhkan. Saya juga ingin seperti kakak berlian, memakai gaun cantik dan berlari-lari di taman bunga. Apapun risikonya, saya siap menanggungnya. Saya percaya saudara Aksa Wijaya pasti bisa menyembuhkan saya. Ardan Ginanjar tidak terkejut mendengar ini. Dengan sedikit putus asa, dia hanya bisa menghela napas. Ikuti keinginannya. Aksa Wijaya, saya harap kamu sudah mempersiapkan segalanya. Dia adalah keturunan yang paling saya hargai, dan saya tidak ingin dia mengalami hal buruk. Aksa Wijaya tersenyum. Senior tidak perlu khawatir. Bagi saya, setiap kali membantu menyembuhkan orang, saya selalu memberikan yang terbaik. Risiko itu relatif, mungkin bukan kekecewaan, tapi kejutan. Senior, jangan tuntut saya setelahnya. Ardan Ginanjar berkata, saya bukan orang seperti itu. Selama kamu melakukan yang terbaik, itu sudah cukup. Setelah itu, dia melihat Nabila Ginanjar dan berkata, anakku, jangan terlalu optimis. Kamu harus bersiap untuk membentuk ulang meridian lamamu harus dihancurkan dulu. Rasanya seperti mengikis tulang. Itu adalah rasa sakit yang belum pernah kamu alami. Saat itu, jika kamu menyesal, tidak akan ada kesempatan untuk mundur. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Nabila Ginanjar menjawab, nanti, saat saya mencapai terobosan dan menghadapi bencana besar, itu pasti jauh lebih berat daripada ini. Saya akan menganggap ini sebagai latihan awal. Aksa Wijaya tidak menyangka Nabila Ginanjar memiliki cara berpikir yang begitu unik dan tekad yang begitu kuat, membuatnya semakin kagum padanya. Setelah membicarakan kondisi Nabila Ginanjar, seorang wanita tua di sisi mereka mengeluarkan ramuan spiritual berwarna hitam putih dan memberikannya kepada Aksa Wijaya. Ini adalah ramuan spiritual yang kamu minta. Gultom Aridano, orang itu, masih punya hutang budi padaku, jadi dia langsung memberikannya padaku. Apakah ada hal lain yang perlu saya siapkan? Apakah ada risiko lain bagi cucu saya saat menjalani penyembuhan? Katakan semuanya sekaligus. Aksa Wijaya menjawab, kondisinya relatif lebih sederhana bagi saya. Ini bukan hal yang sulit. Senior hanya perlu menunggu kabar baik dari saya. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menutup diri untuk membuat pil. Tidak perlu mencari saya selama periode itu. Setelah itu, saya akan membantu Berlian Tanggana menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Senior bisa berjaga untuk melindunginya. Dengan kekuatan Anda pasti bisa memahami metode saya dan membimbingnya dalam kultivasi nanti. Wanita tua itu mengangguk. Tidak masalah. Saya akan tinggal di hutan bambu hijau selama beberapa hari. Jika kamu membutuhkan saya, datang saja. Selain itu, jangan khawatir tentang Sekte Bulan Merah. Orangmu sudah meninggalkan mereka dan seharusnya menuju Sekte Beladiri Putih. Kamu tidak perlu cemas. Bab 1613, Perubahan di berbagai pihak. Setelah itu, Aksa Wijaya meminta beberapa ramuan spiritual dari Ardan Ginanjar, lalu meminta Marbun Hidasi membantunya mencari tempat untuk bersemedi. Demi menghemat waktu, ia tidak ingin diganggu selama proses meracik obat. Saat Aksa Wijaya mulai bersemedi, rombongan Murditiasa sudah meninggalkan Sekte Bulan Merah untuk beberapa waktu. Mereka mengikuti Aksa Wijaya ke Sekte Bulan Merah hanya untuk menemaninya di sana. Sebenarnya, mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan sekte tersebut. Hanya Andin Rahmatu yang memiliki beberapa teman di sana, sementara yang lain hampir tidak memiliki koneksi sama sekali.
Setelah mengetahui dari kepala sekte bahwa Aksawijaya tidak akan datang dalam waktu dekat, mereka memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Kepala sekte Bulan Merah dan nenek tua itu telah berusaha bersama untuk membawa seseorang kembali, tetapi akhirnya nenek tua itu pergi, dan kepala sekte kembali sendirian. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan Aksawijaya akan datang masih belum pasti. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Mulyadi Anugrah tidak terlalu memikirkan hal itu, baginya, bisa berkelana bersama begitu banyak kultivator berbakat adalah pengalaman yang langka. Mengikuti mereka memberinya wawasan baru. Namun, Soraya Adisa merasa sedikit frustrasi. Dia sangat ingin belajar teknik alkimia dari Aksawijaya, tetapi terus menghadapi berbagai kendala. Sebelumnya, ketika Aksawijaya memberinya petunjuk tentang alkimia di piring terbang, seorang ahli muncul tiba-tiba dan membawa Aksawijaya pergi. Tentu saja, ini membuatnya kecewa. Murdi Tiasa merencanakan perjalanan yang menyenangkan untuk Soraya Adisa. Sejak kecil, dia mendedikasikan seluruh waktunya untuk alkimia. Meskipun berasal dari keluarga alkimia yang terkemuka, dia jarang bepergian. Murdi Tiasa ingin memperluas wawasannya dan mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain. Bagaimanapun, ia tidak peduli apakah Soraya Adisa menjadi ahli alkimia atau tidak. Ia bertekad untuk melindunginya. Alasan mereka meninggalkan Sekte Bulan Merah adalah karena Nandar Petok dan Andin Rahmatu menerima panggilan dari para petinggi untuk kembali ke Sekte Gagak Hitam. Karena panggilan itu tidak mendesak, mereka memutuskan untuk bepergian sambil menuju ke sana, menunggu Aksawijaya menghubungi mereka. Murdi Tiasa juga memberitahu para sesepuh tentang situasi Aksawijaya. Mereka perlu mendapatkan nafas alami dari Aksawijaya secara berkala, sehingga penting untuk mengetahui lokasinya. Pada malam hari ke-6 setelah meninggalkan Sekte Bulan Merah, mereka tidak menemukan kota atau desa, sehingga terpaksa bermalam di alam terbuka. Malam pertama berjalan lancar, namun, menjelang tengah malam, Soraya Adisa dan Mulyadi Anugrah sudah tertidur, sementara Murdi Tiasa dan dua lainnya duduk bermeditasi di dekat mereka. Bagi mereka, meditasi adalah istirahat terbaik dan meningkatkan kekuatan mereka. Wus, angin sepoi-sepoi berhembus, membuat Murdi Tiasa langsung membuka mata. Ia mengamati sekeliling dengan waspada. Nandar Petok dan Andin Rahmatu terbangun dari meditasi, tetapi tetap duduk dan penuh kewaspadaan. "Kalian mendengar sesuatu?" tanya Murdi Tiasa dengan telepati. Nandar Petok menjawab, "Ada seorang ahli. Setidaknya pada tingkat alam jalan hidup dewa. Dia mengintai kita untuk waktu lama. Jika bukan karena energi spiritualnya yang bocor, kita tidak akan menyadarinya. Tidak jelas apakah dia teman atau musuh." Andin Rahmatu menambahkan, "Mungkin dia datang karena kita. Mengapa dia belum bertindak? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Murdi Tiasa berpikir sejenak. Kita harus tetap waspada. Jangan menunjukkan bahwa kita tahu. Kita tidak tahu berapa banyak musuh yang ada. Lebih baik mencoba melarikan diri secara diam-diam. Dengan membawa Soraya Adisa dan Mulyadi Anugrah, ini tidak akan mudah, kata Nandar Petok. Kita pergi ke kota yang ramai dan baru membuat rencana. Setidaknya, kita harus tahu siapa mereka agar tidak terjebak dalam bahaya. Murdi Tiasa setuju, dan mereka berpura-pura kembali bermeditasi. Di dunia besar, sebuah tempat rahasia di wilayah Keradewa telah terbuka selama sebulan. Tempat ini hanya terbuka sekali setiap 300 tahun, menarik banyak keturunan bangsawan. Di sebuah lembah, banyak kultivator berbakat berkumpul, termasuk para ahli tingkat tinggi. Tampaknya, mereka mengepung orang-orang yang ada di dalam lembah, tidak ingin mereka keluar. Di antara mereka, seorang bangsawan berbaju hitam dengan kepala binatang tampak marah. Keparat, manusia-manusia terkutuk itu benar-benar kejam, mereka menggunakan racun di lembah. 10 lebih anak buahku tak ada satu pun yang kembali. Aku pasti akan mencabik-cabik mereka menjadi serpihan. Seorang kultivator di sebelahnya mengernyitkan dahi dan berkata, "Kau kehilangan sedikit saja sudah begitu marah. Apa kau tahu berapa orang yang hilang dariku?" 30. Dari mana sebenarnya manusia-manusia itu berasal? Kenapa sebelumnya kita tak pernah mendengar tentang mereka? Wanita yang menggunakan racun itu sungguh menakutkan. Belakangan ini, di dunia besar kita muncul begitu banyak jenius manusia yang kuat. Bahkan garis keturunan keluarga kerajaan pun tertekan, dan garis keturunan dewa kuno yang legendaris juga muncul. Tapi tetap saja, kita tak bisa membunuh satu atau dua orang di antara mereka.
Kini muncul beberapa orang lagi yang bahkan belum mencapai tingkat alam hukum dewa. Apa yang aneh dari itu? Hanya saja, ilmu racun mereka memang sangat mengerikan. Apakah di antara para bangsawan yang masuk ke alam rahasia ini ada yang kebal terhadap racun? Kita tak bisa terus terjebak di sini membuang waktu. Aku dengar kabar sudah disebarkan. Hari-hari bahagia mereka akan segera berakhir. Kita tidak akan memberi mereka lebih banyak kesempatan. Untuk saat ini, jebak saja mereka. Aku tak percaya, dengan begitu banyak jenius dari keluarga kerajaan di sini, kita masih bisa membiarkan mereka lolos. Kali ini, mereka benar-benar takkan bisa kabur. Kita hanya perlu menunggu bantuan datang, lalu menangkap mereka seperti ikan dalam gentong. Di tempat warisan, seorang gadis sedang menerima warisan. Dia sudah lama mencapai batasan kemampuannya, sehingga semua orang tanpa ragu memberikan kesempatan warisan ini padanya, berniat memusatkan sumber daya agar dia dapat menerobos terlebih dahulu. Gadis itu adalah Indri Bombana, wanita yang menggunakan ilmu racun di lembah sehingga ras asing tak berani mendekat. Dalam kelompok ini ada Farid Salakan, Maya Sudiro, dan Eva Kansil. Setelah mendapat arahan dari Aksa Wijaya, mereka semua menerobos batas kekuatan mereka lalu berangkat untuk mencari Master Kasino Baduri, kemudian menuju dunia besar untuk berlatih. Setelah memasuki dunia besar, mereka baru menyadari betapa kejamnya dunia ini. Saat itu, Aksa Wijaya masih di tingkat kekuatan yang sangat rendah ketika dia dikirim ke tempat ini oleh para ahli. Aturan 9 benua hampir runtuh, membuat formasi teleportasi menjadi sangat tidak stabil. Namun, dengan pemulihan keadaan dunia besar dan pengaturan Aksa Wijaya, mereka semua akhirnya dapat tiba dengan selamat. Tapi Aksa Wijaya juga mengatakan bahwa celah ruang ini hanya memungkinkan perjalanan menuju dunia besar, tak bisa kembali ke arah sebaliknya. Melalui jalan yang pernah dilalui Aksa Wijaya, barulah mereka memahami apa yang telah dialami Aksa Wijaya di sini. Sebagian besar ras asing menunjukkan permusuhan terhadap manusia tanpa sedikit pun rasa malu. Sebagian bahkan langsung menganggap manusia sebagai makanan. Hal ini membuat mereka tertekan untuk beberapa waktu. Sulit membayangkan bagaimana Aksa Wijaya bisa bertahan hidup di tempat ini. Saat itu, Aksa Wijaya dianggap sangat lemah di mata ras asing. Hingga akhirnya, mereka bertemu dengan kultivator manusia dari dunia besar dan mendapati bahwa solidaritas manusia di sini sangat luar biasa. Hampir semua manusia yang menemui kesulitan akan mendapat bantuan. Bahkan ada yang dengan sukarela membantu. Setelah bergabung dengan beberapa kekuatan kecil manusia, mereka perlahan-lahan mulai menyesuaikan diri. Saat mereka bertanya tentang Aksa Wijaya, mereka menemukan bahwa para pemuda manusia membicarakan Aksa Wijaya dengan penuh semangat, bahkan berlebihan. Mereka menceritakan kisah-kisah Aksa Wijaya di dunia besar yang seperti legenda, dengan bumbu tambahan di sana-sini. Setiap kali Aksa Wijaya muncul di dunia besar, selalu menjadi sorotan besar. Ini sudah menjadi hal biasa di sini. Aktivitas generasi muda manusia yang begitu menonjol kali ini juga berkaitan langsung dengan Aksa Wijaya. Tekanan dari ras asing membuat mereka semakin merasakan pentingnya kekuatan. Oleh karena itu, mereka semua berusaha keras meningkatkan kemampuan mereka agar tak terus-menerus ditindas oleh ras asing. Di antara mereka, Indri Bombana memiliki tingkat kekuatan tertinggi. Bahkan setelah memasuki dunia besar, dia masih bisa menggunakan ilmu magisnya untuk menang melawan lawan yang lebih kuat. Dia juga memimpin kelompoknya menjelajahi 2 alam rahasia dengan lancar. Kini Indri Bombana telah mencapai puncak tingkat alam spiritual dewa. Di dunia besar, tingkat ini sudah bisa dianggap sebagai jenius papan atas. Namun, alam rahasia ini menjadi masalah terbesar yang mereka hadapi sejak tiba di sini. Karena alam ini sangat istimewa, jumlah jenius ras asing yang datang jauh lebih banyak. Akibatnya, identitas mereka terungkap secara tak sengaja, sehingga mereka diserang oleh para jenius keluarga kerajaan. Pada awalnya, lawan hanya beberapa orang. Berkat kerjasama yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun, mereka bisa unggul. Namun, seiring waktu, jumlah jenius keluarga kerajaan yang datang semakin banyak, dan kekuatan mereka juga sangat tinggi. Mereka pun mulai kalah dan akhirnya terpaksa mundur ke lembah ini. Indri Bombana tanpa ragu menggunakan ilmu racunnya. Dalam ruang sebesar lembah ini, ilmu racunnya menunjukkan kehebatannya yang luar biasa, membuat ras asing tak berdaya. Awalnya,
Mereka menggunakan taktik jumlah dengan mengirim banyak anak buah untuk mengganggu dan menguras tenaga serta konsentrasi Farid Salakan dan yang lainnya. Namun, racun Indri Bombana membinasakan sebagian besar dari mereka. Hanya sedikit ras asing yang berada di belakang atau bereaksi cepat yang berhasil selamat. Ras asing ini tak mau menyerah begitu saja, sehingga banyak dari mereka tetap berjaga di luar lembah, berniat menjebak mereka agar tak bisa melarikan diri. Di lembah, Farid Salakan dan yang lainnya tak sengaja menyentuh batas tempat warisan dan terlempar ke dalamnya. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dengan kehadiran Maya Sudiro, luka-luka Farid Salakan dan yang lainnya bukanlah masalah besar. Stok obat yang melimpah juga membantu mereka segera memulihkan tenaga. Kesempatan warisan ini secara alami diberikan kepada Indri Bombana, karena tingkatannya secara langsung memengaruhi keselamatan seluruh kelompok. Maya Sudiro, yang sudah sembuh dari luka-lukanya, terlihat murung. Dia memukul tanah dengan keras. Keparat, aku masih terlalu lemah. Ras asing begitu mudah menjebak kita di sini. Jika saja aku tahu dunia besar sekejam ini, aku pasti sudah mengikuti Aksa Wijaya sejak dulu. Mungkin sekarang aku sudah bisa berdiri sendiri. Bab 1614, tak seorang pun di sana. Sekarang juga belum terlambat, kita ini masih muda. Hanya saja metode penghitungan usia para bangsawan ini berbeda dengan kita. Aku yakin Aksa Wijaya dulu juga tidak mulus saat tiba di sini. Kita masih punya banyak waktu untuk terus meningkatkan diri. Mereka hanyalah sekelompok ras asing, tidak akan mampu menghentikan kita. Setelah Indri Bombana menyelesaikan pewarisannya, kita semua juga akan pulih sepenuhnya. Saat itu, kita akan menerobos dengan kekuatan penuh. Aku ingin lihat siapa yang bisa menghentikan kita. Beberapa hari kemudian, di luar lembah, seorang bangsawan dengan kepala ular datang, ditemani makhluk dengan kepala manusia dan tubuh seperti kodok ungu. Dimanapun mereka lewat, para kultivator segera menghindar, tak berani mendekat. Tubuh mereka memancarkan lapisan energi spiritual yang aneh, disertai bau amis. Di tanah, setiap jejak kaki mereka meninggalkan bekas hitam, menunjukkan tubuh mereka penuh dengan racun mematikan. Namun, melihat reaksi orang-orang, keduanya jelas sudah terbiasa dengan sikap ini. Seorang ras asing yang sudah lama berada di sana langsung berkata, "Kalian terlalu lambat datang. Kami sudah menunggu beberapa hari. Lembah ini telah diracuni oleh beberapa manusia dengan teknik racun mereka. Racunnya sangat mematikan, dan hingga hari ini tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Kami sama sekali tidak bisa masuk, bahkan tidak tahu situasi di dalam. Kalian berdua terkenal ahli racun di generasi ini, dan kebetulan berada di tempat rahasia ini. Jadi, kami segera mengirim pesan memanggil kalian. Apakah kalian mau mencoba masuk dan melihat situasinya?" Mendengar ini, kedua makhluk itu hanya tersenyum dingin. "Saat ada hal baik, kalian tak pernah ingat kami. Tapi sekarang, saat menghadapi masalah sulit, kalian malah mengandalkan kami. Jika kami bisa menahan racun di dalam atau menangkap mereka, apa imbalannya? Jangan harap kami mau jadi pelopor tanpa kompensasi. Jangan kira kami tidak tahu trik kalian." Bangsawan itu langsung berkata, "Situasi kalian berdua memang unik, dan kalian pun tahu itu. Kami mana berani mengusik kalian. Kali ini kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Kalian tidak akan tinggal diam, kan? Jika kami tak berniat membantu, kami tidak akan datang hari ini. Kami hanya ingin jaminan." Bangsawan itu segera menyahut, "Kami hanya ingin membunuh beberapa manusia itu. Apapun kebutuhan kalian, katakan saja. Semua bisa dibicarakan." Makhluk seperti kodok ungu itu tersenyum samar. "Kudengar ada 3 wanita manusia cantik di antara mereka. Aku memang sedang mencari hewan peliharaan dengan tingkat kultivasi tinggi. Biarkan mereka jadi milikku. Yang lain terserah kalian, bagaimana?" Bangsawan itu tampak tidak terkejut sama sekali. "Kau memang sesuai rumor, tapi itu tidak masalah. Jika kau punya kemampuan menaklukkan mereka, mereka bebas kau perlakukan sesukamu." "Setuju." Setelah itu, kodok ungu itu melompat ke dalam lembah. Bangsawan berkepala ular mengikutinya, menatap penuh percaya diri. Begitu mereka masuk, mereka segera melihat kabut hitam pekat yang tidak menyebar namun memancarkan hawa dingin. Meski tidak mendekat, mereka sudah merasakan tekanan berat. Hal ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka, ahli racun alami yang bahkan mempraktikkan seni racun tingkat tinggi, memiliki ketahanan tinggi terhadap racun.
Namun, racun yang hanya dari aura saja sudah memberikan tekanan seperti ini, benar-benar belum pernah mereka alami. Mereka saling pandang, jelas terlihat kekhawatiran di mata masing-masing. Bangsawan berkepala ular membuka mulut lebih dulu. Kau coba dulu. Mendengar itu, kodok ungu tampak kesal. Sayangnya, garis keturunan racunnya kalah jauh dibandingkan lawannya. Kalau bertarung, dia tidak punya kesempatan melawan. Tak punya pilihan, dia maju dengan berat hati mendekati area racun Indri Bombana. Semakin mendekat, tekanan dari kabut hitam itu semakin besar, membuatnya semakin sulit. Dengan cemas, dia mendekat dan mencoba menyentuh kabut dengan cakarnya. Seketika, cakar itu mengeluarkan asap hitam, seolah-olah sedang terkorosi. Saat dia hendak menarik cakarnya, tiba-tiba ada dorongan dari belakang. Dia terdorong ke depan dan terjatuh ke dalam kabut racun itu. Seketika, seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam. Dia bereaksi cepat, merangkak dan terguling-guling sambil berlari kembali ke arah semula, akhirnya berhasil keluar dari kabut beracun. Tubuhnya penuh dengan luka busuk dan hampir tak bisa dikenali, tetapi untungnya ia memiliki daya tahan yang kuat terhadap racun mematikan, sehingga nyawanya masih terselamatkan untuk sementara waktu. Namun, tubuhnya menghitam, menandakan bahwa racun itu telah menyebar dengan sangat parah, dan menyembuhkannya sepertinya tidak akan mudah. Pria berkepala ular di sisinya memperhatikan keadaannya, kemudian mengeluarkan sebuah pil obat dan memaksanya menelan. Setelah itu, pria tersebut menggunakan teknik pengobatannya untuk membantu mempercepat pemulihan. Dalam waktu singkat, kondisinya mulai membaik. Hal ini menjadi kabar baik baginya, membuktikan bahwa kemampuan mereka, jika dikombinasikan dengan kekuatan kodok raksasa itu, cukup untuk menghadapi kabut beracun ini. Dia merasa lebih tenang, meskipun kodok raksasa itu menunjukkan wajah penuh keluhan. Saat ini, ia menahan rasa sakit yang luar biasa, sesuatu yang sulit untuk ditanggungnya. Kamu menyuruhku mencobanya, tapi tidak memberitahuku sebelumnya. Langsung saja mendorongku ke dalam. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani, iya. Pria berkepala ular menjawab langsung, kalau aku memberitahumu sebelumnya, kita tidak akan bisa menguji seberapa kuat kabut beracun itu. Sekarang terbukti, kabut itu memang sangat kuat. Tampaknya wanita itu benar-benar memiliki kemampuan racun yang luar biasa. Dari mana manusia seperti dia mendapatkan racun sehebat ini? Apakah hanya melalui kultivasi saja bisa mencapai tingkat ini? Sulit dipercaya, tapi jika kita berdua bekerja sama, ditambah dengan pil racun, kita harusnya bisa mengatasinya. Pulihkan kekuatanmu dulu, setelah itu kita bertindak. Kita tidak boleh membuat orang-orang di luar sana menertawakan kita. Kodok raksasa itu mengangguk, tentu saja. Kita harus menunjukkan kepada bajingan-bajingan itu, yang biasanya memandang rendah kita, siapa yang lebih kuat. Apalagi aku dengar wanita-wanita itu sangat cantik. Aku harus menangkap mereka. Pria berkepala ular menjawab tegas, aku tidak punya rencana untuk menangkap mereka. Para manusia itu, kamu bisa memperlakukan mereka sesukamu. Aku hanya menginginkan teknik racun dari wanita itu. Kamu suka wanita manusia, aku suka teknik racun. Kebutuhan kita tidak bertabrakan, kan? Mendengar itu, meskipun ia menginginkannya, kodok raksasa itu terpaksa menyerah. Ia tertawa dan berkata, kamu adalah pemimpin, tentu saja apa yang kamu katakan adalah yang utama. Bagaimanapun juga, aku akan mendukungmu. Pria berkepala ular itu tersenyum puas. Ia bahkan mulai membayangkan, setelah mendapatkan teknik racun itu, ia akan bersembunyi untuk kultivasi, memperkuat kemampuan racunnya. Saat itu, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Bagi para bangsawan dalam kelompok mereka, kekuatan adalah segalanya. Mereka sering bermimpi untuk melampaui keterbatasan garis keturunan mereka dan menjadi ahli yang sangat kuat. Jika mereka dapat terus menyempurnakan keahlian mereka, mungkin kekuatan garis keturunan mereka juga akan meningkat. Pada akhirnya, mereka bisa memiliki kekuatan setara dengan keluarga kerajaan. Namun, kemungkinan ini sangat kecil, hampir seperti harapan rumput ajaib menjadi obat dewa. Setelah beristirahat, kodok raksasa itu kembali memancarkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Ia dan pria berkepala ular itu sudah bekerja sama untuk waktu yang lama, dan kerjasama mereka sangat harmonis. Jika mereka berdua bertarung bersama, hampir tidak ada orang pada tingkat yang sama yang berani menghadapi mereka secara langsung. Di antara ras asing, kelompok yang memiliki racun mematikan secara alami tidaklah sedikit.
Suku pria berkepala ular saja memiliki ribuan jenis. Bahkan dalam kalangan bangsawan, terdapat puluhan jenis. Namun, berdasarkan tingkat kekuatan racun, ada banyak tingkatan, dan tidak semua orang memiliki racun yang begitu kuat. Pria berkepala ular ini jelas termasuk yang ahli dalam menggunakan racun. Kekuatan spiritual mereka bergabung, racun yang berbeda mulai menyatu, dan kemudian mereka menelan pil khusus. Setelah itu, mereka langsung melangkah ke arah kabut beracun. Di pintu masuk lembah, ada banyak orang yang memperhatikan situasi ini dengan rasa ingin tahu. Mereka penasaran dengan kemampuan dua makhluk itu. Jika mereka tidak mampu menembus kabut beracun, maka orang-orang ini tidak tahu cara lain untuk mengatasi situasi tersebut. Salah satu dari mereka berkata, "Menurutmu mereka berdua bisa melakukannya?" Kodok itu terlihat cukup sengsara tadi. Kalaupun mereka tidak bisa, mereka jelas lebih kuat dari kita. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir. Kalau mereka mati di dalam, kita hanya perlu menunggu di sini. Aku tidak percaya manusia-manusia itu bisa bertahan di dalam lembah selamanya tanpa keluar. Mendengar ini, yang lain mengangguk, semoga begitu. Namun, tidak lama kemudian, seseorang dengan penuh semangat memberitahu yang lain. Mereka sudah masuk ke kabut beracun. Sepertinya tidak ada masalah. Teknik mereka pasti bisa mengatasi kabut itu. Kalau begini, mungkin tidak butuh waktu lama untuk mengusir manusia-manusia itu keluar. Seseorang bertanya, apakah ini benar-benar aman? Meski mereka hebat dalam racun, kekuatan bertarung mereka bukanlah yang terbaik. Bisa jadi mereka malah rugi di dalam. Dan meskipun berhasil mengusir manusia-manusia itu, apakah kita benar-benar akan menyerahkan mereka pada dua makhluk itu? Mereka hampir tidak melakukan apa-apa, padahal manusia-manusia itu pasti memiliki banyak harta berharga. Kalau kita menyerahkannya begitu saja, bukankah itu sia-sia? Jangan terlalu polos. Situasinya belum tentu seperti itu. Siapa tahu mereka berdua malah menjadi korban. Manusia-manusia itu tidak mudah dihadapi. Tingkat mereka cukup tinggi, kalau tidak, kita tidak perlu menghabiskan banyak usaha hanya untuk membuat mereka masuk ke lembah ini. 10 menit kemudian, pria berkepala ular dan kodok raksasa keluar dari kabut beracun dan berjalan ke arah lembah. "Kenapa kalian kembali?" seseorang bertanya. Kodok raksasa itu marah, "Kalian menipu kami." "Iya. Di lembah itu, selain kabut beracun, tidak ada apa-apa. Mana manusia cantik yang kalian katakan? Bagaimana mungkin? Kami kehilangan banyak orang, dan kami yakin mereka ada di dalam lembah. Selain itu, kami sudah memasang pengawasan di semua arah. Para manusia itu belum pernah terlihat keluar. Mereka pasti ada di dalam lembah." Bab 1615, Raja Racun Murka. Beberapa jenius dari keluarga kerajaan sangat yakin. Mereka tidak percaya manusia itu bisa keluar tanpa diketahui. Jika mereka memiliki kemampuan seperti itu, mengapa harus melarikan diri ke sini? Kodok itu jelas tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Mereka telah mengambil risiko memasuki kabut beracun, tetapi tidak menemukan jejak siapapun. Di dalamnya hanya ada beberapa tulang belulang, tanpa tanda-tanda kehidupan. Kabut beracun tersebut juga menguras banyak energi mereka, jadi wajar jika mereka marah. Saat mereka sedang berdebat, kabut beracun di lembah tiba-tiba mulai perlahan-lahan menghilang. Efek racun hampir berakhir, menarik perhatian para kultivator yang ada di sana. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sekelompok orang cepat-cepat masuk ke lembah. Ketika melihat tempat itu kosong, mereka menjadi bingung. Seseorang mengingatkan, mungkin di sini ada tempat warisan. Mereka mungkin sudah masuk ke dalamnya. Atau mereka memasang formasi penyembunyi. Kalian sudah tahu seberapa ahli manusia dalam membuat formasi, jadi tak perlu kujelaskan lagi. Kemudian seseorang berkata, sepertinya memang hanya ada dua kemungkinan itu. Segera kirim orang untuk menyisir lembah ini. Kita harus menemukan mereka, jangan sampai mereka kabur. Maka para kultivator asing pun masuk ke lembah dan mulai mencari dengan saksama. Seseorang menyentuh tulang belulang, dan bagian yang disentuh langsung menghitam lalu menyebar cepat. Racunnya masih sangat kuat dan aktif. Kodok itu, meskipun tidak puas, melihat banyak orang mencari bersama, jadi dia yakin manusia itu masih ada di sini. Di tempat warisan, Indri Bombana tiba-tiba membuka matanya, kekuatan spiritualnya melonjak. Farid Salakan dan yang lainnya tersenyum bahagia, mereka sudah menunggu saat ini sejak lama.
Meskipun energi Indri Bombana terus meningkat, mereka tidak merasakan tanda-tanda dia masuk ke ranah alam hukum dewa. Farid Salakan tiba-tiba menyadari sesuatu dan berbisik, tak salah lagi, Indri Bombana telah memasuki tingkat ekstrim. Semua orang terkejut, memasuki tingkat ini sangat sulit, tetapi itu berarti kekuatan setara dengan ranah alam hukum dewa pemula. Ini cukup untuk melawan musuh di luar. Energi Indri Bombana semakin stabil. Sementara itu, para pencari di lembah tidak menemukan apa-apa, dan mulai putus asa. Tiba-tiba, di tengah lembah, beberapa sosok muncul, Farid Salakan dan yang lainnya. Para kultivator asing terkejut dan segera mundur. Mereka ada di sini. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada mereka. Farid Salakan melihat sekeliling dan berkata dengan nada bercanda, sepertinya kita dikepung. Indri Bombana tetap tenang, jangan khawatir, tidak ada musuh kuat. Manusia kodok dan manusia ular di lembah terlihat gembira, terutama kodok. Matanya berbinar saat melihat Indri Bombana. Mereka benar-benar cantik, akan jadi milikku. Dia melompat ke arah mereka dengan penuh semangat. Wanita untukku, sisanya terserah kalian. Seorang kultivator kerajaan memperingatkan, hati-hati. Wanita berbaju hitam itu ahli racun. Jangan meremehkannya, atau kalian akan celaka. Dia memberi isyarat agar beberapa orang membuat jebakan di pintu keluar lembah, berjaga jika mereka mencoba kabur. Manusia ular mendekati kodok dan memperingatkan, kamu terlalu gegabah. Racun itu tidak bisa kita hadapi sendirian. Tekan mereka dulu, baru bertindak. Kodok itu, meskipun enggan, akhirnya menurut. Mereka menggabungkan energi mereka, siap menyerang. Namun, Indri Bombana hanya mengangkat tangannya. Energi hitam terkumpul membentuk tombak, dan dia melemparkannya ke arah musuh. Pada saat berikutnya, tombak itu berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke arah kodok buruk rupa tersebut dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah cahaya itu menghilang untuk sesaat di udara, dalam sekejap sudah tiba tepat di depan kodok tersebut. Saat kodok itu menyadarinya, energi hitam tersebut telah menembus tubuhnya. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar. Energi hitam itu berubah menjadi kabut hitam yang langsung menyatu ke dalam tubuhnya, lalu menghilang tanpa jejak. Kodok tersebut tetap mempertahankan posisinya sebelumnya, bahkan sempat melompat selangkah sebelum terjatuh ke tanah. Di saat berikutnya, seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam, napasnya melemah dengan cepat, tampak jelas ia sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Suasana di lembah menjadi sunyi senyap. Siapa yang bisa menduga bahwa jenius racun dari klan kerajaan, yang maju dengan penuh percaya diri, tidak hanya gagal melawan, bahkan tidak berhasil menempuh separuh jarak dari 20 meter sebelum. Akhirnya tewas. Hal ini sulit dipercaya. Saat itulah terdengar suara seorang wanita dingin dari kelompok Farid Salakan, yang sebelumnya bertindak. Wajahnya menunjukkan rasa jijik. Benar-benar menjijikkan. Para kultivator dari ras asing akhirnya kembali sadar, termasuk pria ular yang wajahnya berubah drastis. Ia segera menoleh ke arah para jenius dari klan kerajaan yang mengundangnya ke sana. Kalian sedang bercanda, kan? Tingkat kekuatan energi yang dilepaskan wanita itu barusan sudah melampaui ranah alam spiritual dewa. Kalau dia bukan seorang kultivator tingkat alam hukum dewa atau ahli racun tingkat tertinggi, maka aku tak tahu apa lagi. Kalian memanggil kami ke sini untuk mati. Maaf, aku tidak ikut lagi. Setelah berkata demikian, pria ular itu langsung berbalik dan melarikan diri. Pengamatannya tajam, dalam sekejap, ia telah memahami inti masalahnya. Ia tahu betul kemampuan kodok buruk rupa itu. Meski seharusnya tidak bisa mengalahkan kelompok manusia tersebut, selisih kekuatan tidak mungkin sejauh ini. Sebagai seorang jenius di puncak ranah alam spiritual dewa, ia tentu merasakan ancaman luar biasa dari energi yang dilepaskan oleh Indri Bombana. Energinya begitu kuat hingga tak tertahankan. Reaksi pertamanya tentu saja bahwa para jenius dari klan kerajaan telah menipu mereka. Namun, para jenius dari klan kerajaan itu juga tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Mereka tidak bisa memberikan penjelasan karena sudah begitu lama mereka mengejar kelompok Farid Salakan. Jika kelompok itu memiliki kekuatan di tingkat alam hukum dewa, mengapa mereka tidak melawan sejak awal? Pada saat itu, Indri Bombana telah mengarahkan pandangannya kepada mereka. Ia mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara dingin, beberapa hari terakhir kalian pasti sudah lelah mengejar kami, kan? Sekarang pengejaran ini telah berakhir. Tidak ada seorang pun dari kalian yang boleh pergi. Saat berikutnya,
Indri Bombana meledak dengan kekuatan penuh. Teknik racun dilepaskan, kabut hitam menyebar. Raja Racun marah, kehidupan pun hancur. Beberapa hari kemudian, sebuah berita menyebar di dunia besar. Tim manusia berhasil membantai murid-murid dari berbagai ras di wilayah rahasia tersebut. Dengan bakat luar biasa, mereka lebih kejam daripada Aksawijaya pada masanya. Berita itu memancing para jenius dari berbagai ras untuk memburu mereka. Situasi ini mengejutkan baik pihak manusia maupun ras lain. Dahulu, ras lain selalu membantai manusia. Siapa sangka kali ini keadaan berbalik, dengan generasi muda yang memiliki keberanian sebesar ini. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada yang tahu nama kelompok pemuda tersebut. Namun, setelah berita itu menyebar, pihak manusia juga mulai mengambil langkah. Salah satunya adalah rumor tentang kemunculan Aksawijaya, jelas bertujuan untuk mengalihkan perhatian ras lain agar para pemuda itu tidak terus diburu oleh semua jenius. Bagaimana jika para jenius tingkat alam hukum dewa dari klan kerajaan bergabung dan menyerang mereka bersama? Akibatnya pasti mengerikan. Saat berita ini menyebar, Farid Salakan dan kelompoknya telah menyamar dan meninggalkan wilayah rahasia tersebut. Aksawijaya sebelumnya telah memperingatkan mereka tentang bahaya di wilayah ini. Mereka harus bertindak rendah hati. Bagaimanapun, Aksawijaya memiliki pelindung di tingkat alam hukum dewa, alam jalan hidup dewa, bahkan alam keabadian dewa, serta berbagai macam cara yang memungkinkan dirinya untuk begitu dominan saat itu. Namun, kelompok Farid Salakan tidak memiliki kemampuan sebanyak itu untuk menghadapi semua situasi. Karena itu, mereka harus bertindak dengan hati-hati. Jika bertindak terlalu mencolok, mereka harus segera mengalihkan perhatian musuh. Nasihat Aksawijaya sangat penting bagi keselamatan mereka, dan mereka tidak bisa mengabaikannya. Terlebih lagi, ini bukan wilayah 9 benua, tempat di mana mereka memiliki perlindungan. Di dunia besar, manusia hanyalah salah satu dari banyak ras. Mereka harus lebih berhati-hati karena mereka tahu ada banyak pihak yang ingin mengambil nyawa mereka. Dunia besar ini begitu luas dengan berbagai macam warisan. Mereka tidak perlu terburu-buru mendapatkan sesuatu dari wilayah rahasia ini. Indri Bombana yang berhasil mencapai puncak kekuatan di sini sudah menjadi pencapaian terbesar. Selain itu, kejadian ini juga telah membuat mereka terkenal. Gelar Raja Racun kemungkinan besar akan segera menyebar di seluruh dunia besar. Namun, dengan kemampuan kelompok Farid Salakan, tidak mudah bagi ras lain untuk menangkap mereka. Seiring waktu, mereka akan semakin terbiasa dengan dunia besar ini, tumbuh lebih kuat, dan akhirnya bersinar. Bagi mereka, petualangan di dunia besar baru saja dimulai. Bab 1616, mulai penyembuhan. Bukan hanya Farid Salakan dan Murdi Tiasa yang sedang mengambil risiko, mencari cara untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka demi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Hal serupa juga terjadi di 9 benua. Dengan masuknya para pemuda dari dunia 9 langit bawah ke 9 benua, para pemuda setempat merasakan tekanan besar. Namun, tekanan ini juga mendorong mereka untuk mempercepat peningkatan kemampuan mereka secara signifikan. Para pemuda yang lahir setelah pemulihan 9 benua menunjukkan bakat dan kemampuan garis keturunan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Secara keseluruhan, kekuatan dan potensi 9 benua terus meningkat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini tentu kabar baik bagi 9 benua, karena invasi suku asing hanyalah soal waktu. Para keluarga besar di 9 benua sangat menyadari bahwa mereka harus selalu bersiap menghadapi invasi tersebut. Tekanan dari dunia besar memberikan tantangan yang luar biasa berat bagi suku manusia. Beberapa hari kemudian, Aksawijaya menyelesaikan masa pelatihannya. Selama itu, ia telah meracik beberapa jenis pil obat yang penting untuk menyembuhkan 2 gadis itu. Hanya dengan cara ini ia bisa memastikan keamanan mereka dan menghindari komplikasi selama proses penyembuhan. Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, Aksawijaya memutuskan untuk menyembuhkan Berlian Tanggana terlebih dahulu. Kondisinya lebih bisa diatasi, sehingga Aksawijaya memilih langkah ini untuk menyelesaikan satu masalah lebih cepat. Menurut Aksawijaya, baik Berlian Tanggana maupun Nabila Ginanjar memiliki bakat yang luar biasa. Sayangnya, karena alasan tertentu, keduanya mengalami kekurangan yang signifikan. Setelah merenung lebih dalam, Aksawijaya menyadari bahwa baik di dunia bawah maupun di 9 benua, mungkin ada banyak kultivator yang mengalami kondisi serupa. Mereka yang tidak bisa berkultivasi seringkali tidak disadari keberadaannya,
meski mungkin memiliki bakat yang luar biasa. Sayangnya, tanpa perawatan yang tepat, mereka hanya menghilang dari sejarah tanpa memberikan dampak pada dunia ini, yang sangat disayangkan. Jika Aksawijaya bisa menemukan orang-orang ini dan memberikan pengobatan untuk mengatasi masalah mereka, mungkin ia bisa menemukan banyak talenta sejati. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ini menjadi sebuah peluang besar yang patut dilakukan. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Aksawijaya langsung menuju area pusat untuk bertemu dengan Roslina Tanggana, yang sudah lama menunggu. Roslina Tanggana, yang telah membawa cucunya ke berbagai tempat selama bertahun-tahun untuk mencari pengobatan, merasa sangat senang saat mendengar Aksawijaya akhirnya menyelesaikan pelatihannya. "Apakah Tuan Aksa datang khusus untuk menemui saya?" tanya Roslina Tanggana penuh harap, takut jika Aksawijaya memiliki urusan lain yang lebih mendesak. Aksawijaya dengan tegas mengangguk. "Benar, pil obat sudah selesai dibuat, semuanya berjalan lancar. Mari kita mulai. Saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk melindungi saat penyembuhan berlangsung. Meskipun saya bisa mengendalikan situasi, jika terjadi sesuatu yang melukai Berlian Tanggana, itu tidak akan baik." Roslina Tanggana langsung setuju, "Tentu saja. Kita tidak boleh membuang waktu lagi. Setelah masalah Berlian Tanggana selesai, kita bisa menangani Nabila Ginanjar secara perlahan." Saat mereka hendak pergi, Aksawijaya bertemu dengan Marbun Hidasi, yang datang dari arah kediamannya. Ia berkata santai, "Saya tidak ada pekerjaan. Bagaimana kalau saya ikut melihat dan membantu melindungi?" "Tidak masalah, kan?" Aksawijaya mengangguk. "Tentu saja tidak masalah, asal tidak mengganggu." Ketiganya kemudian menuju tempat Nabila Ginanjar. Selama ini, Nabila Ginanjar dan Berlian Tanggana telah menjadi sangat akrab, seperti dua saudara perempuan. Melihat Aksawijaya datang, Nabila Ginanjar dengan senang berkata, "Akhirnya kau kembali, Kak Aksawijaya. Kami sangat merindukanmu." Aksawijaya tersenyum tipis, "Kurasa kalian lebih ingin aku menyembuhkan kalian, bukan?" Nabila Ginanjar terlihat sedikit malu. "Jadi, apakah sekarang kita bisa mulai?" Aksawijaya mengangguk. "Pil obat sudah siap. Aku akan mulai menyembuhkan Berlian Tanggana dulu. Kondisimu lebih kompleks, jadi harus menunggu giliran. Selama beberapa hari ke depan, konsumsi 2 pil ini setiap hari, pagi dan malam. Itu akan sangat membantu proses penyembuhanmu nanti." Ia memberikan botol pil yang indah kepada Nabila Ginanjar, yang menerimanya dengan gembira. "Aku percayakan Berlian Tanggana padamu," katanya sambil tersenyum. Aksawijaya kemudian bertanya pada Berlian Tanggana, "Apakah kau sudah mempelajari metode kultivasi yang kuceritakan?" Berlian Tanggana mengangguk. "Sebagian besar sudah bisa kupahami, meski masih ada beberapa bagian yang sulit. Tapi sejauh ini, efeknya belum terasa dan justru menguras kekuatan spiritualku, membuatku tidak nyaman." Mendengar perkataan tersebut, Aksawijaya sama sekali tidak merasa terkejut, karena hal itu sesuai dengan dugaannya. Meskipun metode itu tidak terlalu kuat, mempelajarinya dalam waktu singkat tetap sangat sulit. Bahkan jika seseorang memiliki bakat yang baik, tetap tidak semudah itu. Aksawijaya pun mengeluarkan beberapa pil obat untuknya. Efek pil ini jauh melampaui obat-obatan biasa yang dibuat oleh alkemis pada umumnya. Seorang wanita tua tampaknya sudah memilih lokasi yang sesuai, lalu sekelompok orang membawa Berlian Tanggana meninggalkan area tersebut. Setelah keempat orang itu pergi, sosok Ardan Ginanjar muncul. Melihat tatapan penuh harapan dari Nabila Ginanjar, ia pun tersenyum. "Kenapa, anak kecil? Apakah kamu iri?" "Ayah, aku tidak iri, tapi aku yakin. Tatapan kakak Aksawijaya padaku penuh dengan kepercayaan diri. Aku percaya dia pasti bisa menyembuhkanku." Ardan Ginanjar mengangguk. "Dia memang sangat istimewa dan hebat. Tapi aku penasaran, apakah dia sudah memiliki pasangan? Gadis kecil kita ini sepertinya sedang jatuh cinta." Nabila Ginanjar langsung memerah. Ayah." Di sisi lain, Aksawijaya mengikuti Marbun Hidasi ke lokasi pelatihan lain. Tempat itu dikelilingi oleh penghalang, sehingga biasanya banyak orang yang berlatih di sana tanpa gangguan. Kini, tempat itu disiapkan untuk Aksawijaya dalam menyembuhkan 2 gadis tersebut, sangat cocok dan bebas dari gangguan. Aksawijaya pun merasa senang. Saat membuat pil obat di tahap akhir, dirinya menjadi lebih tenang. Sejak terobosan kekuatan spiritual terakhir, pembuatan pil obat menjadi lebih lancar baginya, memungkinkan lebih banyak waktu untuk istirahat. Hal inilah yang membuatnya sangat segar.
Saat ini, Marbun Hidasi bertanya pada Aksawijaya, apakah tempat ini sesuai? Saya akan menutup penghalang, sehingga tidak ada yang bisa masuk dari luar. Selain itu, tempat ini memiliki formasi yang membuat energi spiritual lebih stabil dan lebih pekat dibandingkan luar. Walaupun kekurangan vitalitas bambu hijau bulan, seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Aksawijaya menjawab, tidak masalah. Tempat ini terasa sangat baik, saya menyukainya. Dengan kehadiran energi alami saya, tidak diperlukan lagi vitalitas bambu hijau bulan. Kedua senior hanya perlu menjaga di sisi. Jika diperlukan bantuan, saya akan segera memberitahu kalian. Mendengar itu, Marbun Hidasi dan rekannya duduk bersila di samping, memusatkan perhatian. Dengan tingkat mereka, meditasi bukanlah masalah. Aksawijaya meminta Berlian Tanggana duduk, dan dia pun duduk bersila menghadap Aksawijaya. Barulah Aksawijaya mulai berbicara. Gejala penyakitmu mirip dengan seseorang berbakat yang pernah saya temui. Dia mewarisi dua jenis darah kuat yang saling mempengaruhi. Hal ini tidak hanya membuatnya sulit untuk berlatih, tetapi juga memerlukan konsumsi besar energi kehidupan untuk menahan pengaruh kekuatan itu, sehingga menyebabkan kondisi seperti ini. Setelah perawatan, kekuatanmu akan hilang, atau bisa dikatakan saya akan menghapusnya. Saya akan memberimu teknik kultivasi yang akan menjadi teknik utama bagimu di masa depan. Teknik ini mungkin tidak terlalu istimewa bagi orang lain, tetapi bagi seseorang dengan kondisi fisik seperti milikmu, teknik ini setara dengan tingkat dewa. Ditambah dengan perawatanku, tubuhmu akan lebih cocok untuk menggunakan teknik ini. Pada akhirnya, kamu akan memahami cara mengintegrasikan dua jenis darah itu. Mereka seharusnya saling melengkapi, bukan bertentangan. Setelah berkata demikian, Aksawijaya mulai menggunakan tekniknya. Berlian Tanggana berbalik, kemudian tubuhnya diselimuti oleh kekuatan spiritual Aksawijaya. Aksawijaya mengeluarkan sebuah pil obat, lalu memecahnya dengan teknik alkemis hingga berubah menjadi energi obat murni yang masuk ke dalam aura Berlian Tanggana. Berlian Tanggana tampak kehilangan fokus, tetapi kemudian ia perlahan-lahan menutup matanya. Aksawijaya mengeluarkan pil lain yang dikelilingi energi spiritual unik, berwarna hitam dan putih. Pil ini adalah pil fusi cahaya dan kegelapan, obat kuno tingkat langit yang sudah tidak dapat dibuat oleh siapapun di dunia ini. Aksawijaya menemukannya di reruntuhan kuno, dan resep lengkapnya ada di kitab alkimia. Selanjutnya, Aksawijaya menempatkan pil tersebut di mulut Berlian Tanggana. Pil itu segera melepaskan dua jenis energi khusus yang mengalir melalui meridiannya. Dengan kendali spiritualnya, Aksawijaya memandu aliran energi tersebut, memastikan efek obat terwujud sepenuhnya dan mempercepat proses penyembuhan. Aksawijaya memeriksa jalur meridian Berlian Tanggana, membuka beberapa bagian yang tertutup, dan menyegel beberapa lainnya. Setelah jalur tersebut diperbaiki, kultivasi Berlian Tanggana di masa depan akan lebih efisien. Aksawijaya lalu mengarahkan kekuatan spiritualnya ke lautan energi Berlian Tanggana. Marbun Hidasi dan rekannya dapat merasakan energi spiritual Aksawijaya meluap, langsung menyerang lautan energi Berlian Tanggana. Kondisi Berlian Tanggana yang sudah lemah menjadi semakin lemah. Bab 1617, menggunakan cara lain lagi. Kehidupan Berlian Tanggana terus merosot, tingkat kultivasinya yang sudah tipis juga terus menurun, dan wajahnya tampak pucat. Saat itu, wajah Roslina Tanggana juga tidak terlihat baik, bahkan menunjukkan kekhawatiran. Dalam pandangannya, cucunya mungkin bisa meninggal kapan saja. Namun, sebagai seorang ahli di tingkat alam keabadian dewa, dia tetap tenang dan terus mengamati perubahan Berlian Tanggana tanpa menunjukkan amarah. Di sampingnya, Marbun Hidasi mengerutkan kening. Hal ini sangat ia khawatirkan, jika terjadi kesalahan dalam pengobatan, apakah Roslina Tanggana akan melepaskan Aksawijaya begitu saja? Jika dia membunuh Aksawijaya, bagaimana dia akan menghadapi Ardan Ginanjar dan balas dendam dari Sekte Pelepasan Hara? Karena itulah dia memilih untuk ikut bersama mereka, dengan alasan melindungi Berlian Tanggana. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia bisa segera bertindak untuk melindungi Aksawijaya. Namun, melihat Roslina Tanggana yang begitu terkendali, ia sedikit terkejut. Saat itu juga, energi alam dari Aksawijaya meledak sepenuhnya. Dengan menjalankan metode Kitab Pohon Dewa, energi kehidupan yang kuat menyuplai tubuh Berlian Tanggana dan langsung diserap olehnya. Napasnya mulai stabil. Roslina Tanggana tampaknya merasakan tatapan Marbun Hidasi dan berkata pelan,
kenapa menatapku?" Marbun Hidasi menjawab, "Aku hanya tidak menyangka kau bisa setenang ini. Bukankah aku tahu bagaimana sifatmu? Aku khawatir kau tidak tahan dan menyerang anak itu." Roslina Tanggana menjawab, "Kau meremehkanku. Aku tidak akan melakukan itu, apalagi Aksawijaya, sang tabib, sudah mengatakan sebelumnya bahwa ia akan merelakan kultivasi cucuku. Apakah aku terlihat seperti orang yang ingkar janji?" Marbun Hidasi tersenyum tanpa menjawab, tidak ingin mengganggu Aksawijaya. Aksawijaya menggunakan kekuatan dari bagian alkimia untuk mendukung berlian Tanggana. Dengan bantuan pil, ia memperbaiki meridian berlian Tanggana, memulihkan tingkat kultivasinya, dan menstabilkan energinya. Meskipun tidak menunjukkan ekspresi, Roslina Tanggana tampak sedikit lega. Aksawijaya terus memfokuskan metode penyembuhannya, mengaktifkan pil di dalam tubuh berlian Tanggana. Energi spiritual hitam dan putih muncul, memperbaiki meridian yang rusak. Berlian Tanggana menunjukkan ekspresi kesakitan, tetapi tidak mengeluarkan suara. Selama bertahun-tahun, tekanan pada tubuhnya membuatnya menderita, merasa lebih baik mati daripada hidup. Namun, ia tidak ingin mengecewakan neneknya, sehingga terus bertahan, menjadi sangat kuat karenanya. Aksawijaya tidak berhenti, mengalirkan energi cahaya dan kegelapan di dalam dirinya untuk memperkuat efek pil. Melihat energi yang dilepaskan Aksawijaya, Marbun Hidasi dan Roslina Tanggana terkejut dan saling pandang. "Itu energi cahaya dan kegelapan. Sepertinya benar, aku tidak menyangka energi seperti itu benar-benar ada dan dimiliki seseorang. Dengan tingkatannya, bagaimana ia bisa menanggung kekuatan semacam ini? Anak ini penuh rahasia, 9 benua memang tempat ajaib, banyak hal di luar imajinasi kita. Sepertinya ia sampai di titik ini bukan hanya karena keberuntungan. Jika kabar tentang energi alamnya tersebar, beberapa monster tua pasti akan datang mencarinya. Siapa tahu berapa banyak rahasia yang masih ia simpan." Namun, Aksawijaya hanya fokus menyembuhkan. Berlian Tanggana membutuhkan 2 jenis kekuatan darah untuk bersatu, yang sebelumnya ia lakukan dengan pil. Dengan energi cahaya dan kegelapan sekarang, proses ini menjadi lebih mudah dan lebih efektif, karena energi ini mencakup kekuatan 5 elemen murni, meliputi semua jenis energi spiritual. Dengan tambahan energi ini, energi dalam tubuh berlian Tanggana mulai harmonis, rasa sakitnya berkurang dengan cepat. Aksawijaya membuka matanya tiba-tiba, mencapai puncak teknik penyembuhan. Beberapa pil melesat keluar dan larut dalam tubuh berlian Tanggana. Dengan bantuan energi cahaya dan kegelapan dari Aksawijaya, energi di tubuh berlian Tanggana mulai mengalir teratur, kekuatan darahnya menyatu dan semakin kuat. Hal ini membuat kedua sesepuh itu tampak terkesan. Aksawijaya membuka mulutnya, mengingatkan berlian Tanggana. "Mulailah, menjalankan teknik kultivasimu, gerakan 2 aliran energi ini, dan rasakan proses penyatuan darahmu. Saat teknik ini mulai berjalan, semua masalahmu akan terpecahkan. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan saja padaku." Berlian Tanggana mengangguk, lalu mulai mencoba teknik kultivasi yang sebelumnya diajarkan oleh Aksawijaya. Karena Aksawijaya sudah menggunakan metode alkimia serta energi cahaya dan kegelapan miliknya untuk membantunya menyelesaikan siklus penuh teknik ini, ditambah bakat alami berlian Tanggana yang sangat tinggi, dan sudah mempelajari teknik ini dengan serius selama beberapa hari, dia segera memasuki tahap awal kultivasi. Di bawah pelepasan energi spiritual, energi berlian Tanggana mulai terkumpul sedikit demi sedikit, mengalir ke laut energi dalam tubuhnya. Dengan mudah, dia berhasil memasuki tahap dasar. Aksawijaya tersenyum tipis, perlahan menarik kembali energi spiritualnya, sementara energi cahaya dan kegelapan juga menghilang secara perlahan. Namun, jejak energi dari pil obat yang dikonsumsi berlian Tanggana tetap ada, bertahan cukup lama dalam tubuhnya, membantu menyatukan kekuatan darahnya dengan lebih baik. Aksawijaya kemudian menoleh ke arah Roslina Tanggana dan berkata, "Senior, teknik ini akan saya ajarkan pada Anda. Setelah itu, Anda bisa membimbingnya dalam kultivasi. Setelah memahami teknik ini, Anda bisa merasakan perubahan energi spiritual dalam tubuh Anda serta perubahan kekuatan darah. Anda akan memahami segalanya." 2 aliran darah yang bertentangan dalam tubuhnya sangat kuat. Sekarang, ketika mereka bergerak menuju harmoni, saling melengkapi, kekuatannya akan menjadi lebih besar. Semua hukum dapat disatukan, dan darah juga sama. Yang diperlukan hanyalah metode yang tepat. Mendengar kata-kata Aksawijaya,
Marbun Hidasi dan Roslina Tanggana tampak cukup tersentuh. Aksa Wijaya kemudian mengajarkan teknik itu kepada Roslina Tanggana. Dengan tingkat kultivasinya, mempelajari teknik ini sama sekali bukanlah tantangan. Roslina Tanggana ingin mengucapkan terima kasih, tetapi dia melihat Aksa Wijaya menyerahkan sebotol pil obat. Di dalamnya ada 3 jenis pil obat, semuanya digunakan untuk membantu melampaui hambatan dalam kultivasi. Meski tidak terlalu berharga, pil ini buatan saya, dan kualitasnya sangat tinggi. Bahkan pil buatan Anda, senior, mungkin tidak lebih baik dari ini. Anggap saja ini bantuan tambahan dari saya untuknya. Hal lain yang perlu diperhatikan, saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Dengan bakatnya, saya yakin dia akan segera menyusul level kultivasi sebelumnya dan tidak perlu khawatir lagi soal energi kehidupan. Roslina Tanggana berkata, Tabib Aksa Wijaya, kebaikanmu hari ini akan selalu saya ingat. Jika nanti ada 3 permintaan, pikirkan baik-baik, dan kapan saja kamu bisa mencarinya. Aksa Wijaya mengangguk, lalu berkata, dia masih perlu beberapa hari untuk berkultivasi dan menstabilkan energi darahnya. Saya tidak akan mengganggunya, senior, tetaplah di sini untuk melindunginya. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya dan Marbun Hidasi bangkit dan meninggalkan area terlarang itu. Roslina Tanggana masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak menghentikan keduanya. Kembali ke hutan bambu hijau, Marbun Hidasi membuka pembicaraan. Aksa Wijaya, kemampuanmu sungguh di luar dugaan. Bahkan, aku bisa bilang cara-caramu begitu banyak hingga seorang tua sepertiku pun sulit membayangkannya. Bahkan energi cahaya dan kegelapan yang biasanya hanya ada dalam legenda pun bisa kau kuasai. Jika bukan melihatnya sendiri, aku pasti tidak akan percaya. Aksa Wijaya berkata, energi cahaya dan kegelapan ini aku dapatkan secara tidak sengaja di sebuah tempat rahasia di 9 benua. Begitu beruntung, bahkan aku sendiri sulit mempercayainya. Melihat dia bicara seperti itu, Marbun Hidasi tertawa kecil dan berkata, kau pikir aku akan percaya? Tapi, itu adalah keberuntunganmu. Energi cahaya dan kegelapan ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah muncul sebelumnya, tetapi hampir tidak ada yang bisa memilikinya. Jadi, fakta bahwa kau bisa memilikinya benar-benar mengejutkanku. Dengan ini di tanganmu, pencapaianmu tidak akan kecil. Tapi sejauh mana kau bisa melangkah, itu tergantung seberapa besar bakat yang bisa kau gali. Sayangnya, jalan yang kau pilih penuh ketidakpastian. Kuharap kau benar-benar bisa melangkah lebih jauh. Aksa Wijaya tersenyum, senior, tak perlu terlalu pesimis terhadapku. Lagi pula, jalan ini adalah pilihanku sendiri. Sejarah para kultivator sudah ada selama jutaan tahun. Di atas 9 benua, masih ada 9 langit atas, bahkan dunia leluhur manusia, dan dimensi yang lebih tinggi lainnya. Kita tidak bisa membatasi pandangan hanya pada 9 benua. Mungkin saja di dimensi yang lebih kuat, sudah ada yang berhasil menempuh jalan ini. Tidak perlu menyebutkan berapa banyak ahli yang ada di 9 langit atas. Pada zaman dunia besar, era klan Dewa Purba, jumlah ahli tingkat tinggi dan kultivator di tahap alam keabadian dewa jauh melampaui 9 benua. Sekarang, di sana masih ada kultivator yang melampaui tahap alam keabadian dewa. Bahkan klan pembantai dewa jauh melampaui klan Dewa Purba. Jika senior hanya fokus pada 9 benua, mungkin akan sulit untuk mencapai terobosan lebih jauh. Marbun Hidasi terkejut mendengar Aksa Wijaya. Beberapa hal yang dia katakan bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Tentu saja, dia tahu dunia besar sangat kuat, tetapi soal klan Dewa Purba, dia benar-benar belum tahu. Apalagi fakta bahwa dunia besar memiliki ahli yang melampaui tahap alam keabadian dewa, suatu tingkat yang bahkan belum pernah didengar di 9 benua. Tidak kusangka aku, yang hidup begitu lama, pengetahuanku ternyata tidak sebanding denganmu, anak muda. Tapi aku jadi penasaran, apa saja yang telah kau alami? Aksa Wijaya tersenyum, bukan soal pengalaman. Aku telah berlatih di 9 benua, dunia besar, bahkan sempat berkeliling di dunia serangga. Kini, aku tiba di 9 langit bawah. Apa yang kulihat memang cukup banyak. Tapi, di 9 langit bawah ini, aku sama sekali tidak melihat nilainya. Tempat ini diciptakan berdasarkan fondasi 9 benua, tetapi kekuatan hukum langit di sini berada di bawah 9 benua. Aturan dunia tidak lengkap, dan dampaknya sangat besar bagi kultivator tingkat alam keabadian dewa. Dahulu, jika para ahli 9 langit bawah tidak meninggalkan 9 benua,
9 benua tidak akan jatuh. Jika terus berkembang, tingkat dunia di 9 benua akan jauh melampaui masa lalu. Saat itu, kultivator bisa menembus tahap alam keabadian dewa tanpa kesulitan. Para tokoh besar yang menciptakan tempat ini, apa mereka tidak berpikir matang? Aksa Wijaya berbicara tanpa sungkan di depan Marbun Hidashi, membuatnya sedikit canggung. Dia tidak menyangka Aksa Wijaya akan berbicara seperti itu. Dia berkata dengan agak canggung, "Jangan pernah bicara sembarangan di luar sana, anak muda." Para tokoh besar di tingkat itu pasti punya pertimbangan dalam setiap keputusan mereka. Bahkan jika mereka menyesal, mereka tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka. Siapapun yang membongkar kesalahan mereka, berarti mencari masalah dengan mereka. Dulu, meski aku masih anak-anak, aku sedikit memahami situasinya. Tapi, saat ini, lebih baik tidak membahasnya. Aksa Wijaya mengangguk, "Saya mengerti maksud senior. Tapi, jika ada kesempatan, senior bisa kembali ke 9 benua dan merasakan suasananya di sana. Mungkin itu bisa membantu Anda menembus hambatan Anda saat ini, dan tidak lagi terbatasi oleh tingkat yang sekarang." Bab 1618. Rencana. Mendengar hal ini, Marbun Hidashi hanya bisa menghela napas dengan penuh penyesalan. "Aku sebenarnya ingin pergi dan melihatnya, tetapi sayangnya, di hutan bambu hijau ini, ada terlalu banyak teman lama, termasuk keturunan mereka, yang membuatku sulit untuk meninggalkan tempat ini. Jika aku masih sendirian seperti dulu, semuanya tidak akan menjadi masalah." Pandanganmu sebenarnya benar. Jika 9 benua tidak mengalami kemunduran setelah runtuhnya Istana Langit, maka 9 benua pasti masih akan menjadi dimensi yang sangat kuat. 9 benua tidak akan berada dalam kondisi seperti sekarang. Tetapi, membicarakan ini sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Kalangan atas 9 benua sulit menerima kekuatan dari dunia 9 langit bawah. Meskipun sebagian besar kekuatan ini berasal dari aliran dan keluarga yang sama, ada hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Usaha dunia 9 langit bawah untuk kembali ke 9 benua sudah bukan rahasia di kalangan kultivator alam keabadian dewa, tetapi berapa lama jalan ini harus ditempuh, mungkin tidak ada yang tahu. Aksa Wijaya berkata, "Jika mereka kembali secara damai, itu bukan masalah. Namun, jika dunia 9 langit bawah memaksa masuk ke 9 benua, bahkan dengan berperang, mungkin saat itu, aku dan senior sudah menjadi musuh." Mendengar ini, Marbun Hidashi langsung menggeleng dengan tegas. "Tidak mungkin, dunia 9 langit bawah tidak akan berperang dengan 9 benua. Mereka sesepuh yang di atas sangat tahu bahwa dunia besar di sana adalah masalah yang jauh lebih besar. Apalagi, kamu terlalu meremehkan 9 benua. Jangan berpikir bahwa hanya seorang Grace Patubun bisa mengancam seluruh dunia 9 langit bawah. 9 benua lebih kuat dari yang kamu bayangkan, hanya saja beberapa orang tidak mudah muncul ke permukaan. Sebagian ada yang bersembunyi, sebagian tertidur. Para ahli yang dulu masuk ke dunia 9 langit bawah mungkin tidak mencapai sepertiganya. Beberapa monster tua, ketika melihat situasi tidak menguntungkan, memilih bersembunyi. Saat kondisi membaik, mereka akan muncul kembali. Tapi mereka adalah orang-orang terakhir yang bertahan, jadi cara mereka memandang kultivator dunia 9 langit bawah hampir sama dengan Grace Patubun. Mendengar ini, Aksa Wijaya merasa sedikit penasaran, ingin melihat apakah makhluk-makhluk legendaris itu benar-benar sehebat rumor yang beredar. Harus diketahui, 9 benua telah melalui begitu banyak hal, bahkan seluruh benua terpecah menjadi beberapa bagian. Namun, tidak pernah terdengar ada seorang ahli yang muncul ke permukaan. Selain pada masa Istana Langit, setelah itu, setiap kali menghadapi musuh dari luar, hampir tidak ada kultivator alam keabadian dewa yang terlihat. Kultivator alam jalan hidup dewa sudah menjadi tokoh besar, dan ahli alam hukum dewa adalah puncak dari sekte besar. Tapi tidak satu pun monster tua muncul. Sementara Grace Patubun, dia adalah seseorang yang dibawa Aksa Wijaya kembali dari dunia awan hitam, sebuah dunia tersembunyi di dunia besar. Seiring dengan pemulihan 9 benua, banyak klan kuno yang hilang mulai muncul kembali, termasuk beberapa ahli alam keabadian dewa. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Grace Patubun. Aksa Wijaya sangat penasaran dengan para kultivator ini. Saat mereka berbicara, Ardan Ginanjar berjalan mendekati mereka, jelas merasa kehadiran Marbun Hidashi, dan segera datang untuk bertanya tentang situasi.
Dia tidak menyangka Aksa Wijaya hanya membutuhkan waktu singkat untuk menyembuhkan berlian Tanggana. Penyakit berlian Tanggana yang sebelumnya membutuhkan Roslina Tanggana bertahun-tahun untuk mencari obat dengan bepergian ke berbagai tempat, ternyata bisa sembuh begitu cepat, sungguh tak terduga. Namun, saat ini, Ardan Ginanjar lebih menantikan Aksa Wijaya membantu menyembuhkan Nabila Ginanjar. Sebelumnya, Aksa Wijaya sudah mengatakan bahwa kondisi kaki Nabila Ginanjar tidak akan bisa disembuhkan meskipun dia melewati tahap tribulasi petir langit untuk memperkuat tubuhnya. Jika dia mencoba sembuh setelah meningkatkan level kultivasi, justru dapat membuat kultivasinya menurun dan rasa sakit yang harus ditanggung akan lebih parah. Jika Aksa Wijaya bisa menyembuhkan kakinya terlebih dahulu sebelum mencapai terobosan, maka semuanya akan sempurna. Bagaimana kondisi berlian Tanggana sekarang? Apakah dia sudah sembuh? Sebelum Aksa Wijaya menjawab, Marbun Hidasi langsung berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang gadis itu. Sekarang sudah sembuh total dan sangat lancar. Metode tabib Aksa memang sangat luar biasa, bahkan aku harus mengakui kehebatannya. Jelas berada di atas Gultom Aridano. Kali ini, Nabila benar-benar bertemu dengan seorang dermawan. Ardan Ginanjar menatap Aksa Wijaya penuh harapan, ingin tahu kapan Aksa Wijaya akan mulai menyembuhkan Nabila Ginanjar. Tuan Tabib Aksa, apakah ada sesuatu yang harus saya persiapkan untuk Nabila? Aksa Wijaya langsung menggeleng. Tidak perlu menyiapkan apa-apa. Tunggu saja sampai aku memulihkan sedikit tenaga. Semua obat sudah aku siapkan. Senior tidak perlu khawatir, cukup bawa aku ke tempatnya. Akan lebih baik jika kita menggunakan tempat tertutup seperti tadi, karena saat proses penyembuhan berlangsung, kita harus memastikan tidak ada gangguan dari luar. Jika tidak, mungkin akan ada masalah lain. Jadi lebih baik berhati-hati. Ardan Ginanjar langsung setuju. Kalau begitu, langsung saja kita gunakan tempatku. Itu juga di dalam hutan ini, dengan formasi larangan pribadi milikku. Selain pemimpin, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Aksa Wijaya mengangguk. Kalau begitu, pilih tempat itu saja. Obat yang aku berikan padanya sudah diminum, kan? Ardan Ginanjar tersenyum. Tidak perlu aku mengatakan apa-apa. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia sudah lama menunggu kesempatan ini, dan aku berharap kali ini kamu tidak memberinya harapan palsu. Marbun Hidasi berkata, saat penyembuhan nanti, aku akan membantu menjaga area bersama. Dengan kekuatan kami berdua, saya yakin keamanan bisa ditingkatkan, dan tidak akan ada masalah lain yang muncul. Ardan Ginanjar tentu tidak menolak. Dia tahu Marbun Hidasi melakukan ini demi kebaikan Nabila Ginanjar. Setelah itu, mereka bertiga tiba di tempat tinggal Nabila Ginanjar. Gadis kecil itu sedang duduk bersila mencoba berlatih kultivasi. Meskipun dia sekarang sering melakukan hal-hal kecil seperti menikmati bunga dan bulan, setiap kali ada waktu luang, dia tetap fokus pada pelatihannya. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi hambatan besar, dan hanya dengan pelatihan saja tidak cukup untuk melewatinya. Dukungan dari waktu yang tepat dan tempat yang sesuai sangatlah penting. Ketika melihat Aksa Wijaya, gadis itu sangat gembira. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Bagaimana keadaan kakak berlian sekarang? Apakah dia sudah terbebas dari penderitaan takdirnya? Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, tentu saja. Jangan lupa siapa aku. Kamu juga tak perlu khawatir, dalam beberapa waktu lagi kamu akan bisa berdiri dan bergerak bebas tanpa bantuan orang lain. Mendengar hal itu, Nabila Ginanjar menunjukkan ekspresi penuh harapan. Saat ini, Aksa Wijaya tidak berkata banyak lagi. Dia langsung duduk bersila di sudut ruangan untuk bermeditasi. Sementara itu, Nabila Ginanjar dibawa pergi oleh Ardan Ginanjar dan yang lainnya menuju tempat pelatihan tertutup Ardan Ginanjar, memberi Aksa Wijaya cukup waktu untuk beristirahat tanpa membuang waktu lebih banyak. Aksa Wijaya segera mulai memusatkan perhatian ke dalam dirinya, merasakan kondisi energi dalam laut spiritual dan meridian tubuhnya. Walaupun proses penyembuhan tadi tidak terlalu lama, itu telah menguras banyak energi spiritualnya. Tanpa ragu, dia menelan pil obat untuk mempercepat pemulihan, sambil berkomunikasi dengan Arlin Salodik dan Gendis. Apa yang kalian pikirkan sekarang? Aku memintamu mendesain formasi untuk mengubah meridian di tubuh bagian bawah gadis itu. Transformasikan meridian tersebut menjadi bagian dari formasi dan integrasikan ke dalamnya. Seharusnya itu bukan masalah besar untuk kalian berdua, kan? Aksa Wijaya sangat mengenal kemampuan mereka, hingga hampir dapat langsung memprediksi apa yang bisa mereka lakukan.
Dia sendiri juga memiliki pengetahuan tentang formasi, dan beberapa ide yang cukup bagus. Namun, mendengar pendapat orang lain tetaplah langkah bijak. Mendengar itu, Arlin Salodik dan Gendis muncul dalam pikirannya. Aksa Wijaya kembali memvisualisasikan meridian Nabila Ginanjar, yang saat itu berada dalam kondisi unik berkat pengaruh energi spiritualnya. Gendis kemudian berbicara, "Tuan muda, coba rasakan ideku, lalu lakukan sedikit penyesuaian pada meridiannya. Mungkin hasil sebenarnya akan terlihat." Gendis memunculkan formasinya pada meridian Nabila Ginanjar, di mana setiap perubahan membawa efek berbeda. Aksa Wijaya dengan cermat mengamati perbedaan tersebut, lalu mulai menerapkan ide Gendis dengan hati-hati. Setelah sekitar 20 menit, ketika meridian terakhir berhasil dibuka kembali, formasi pada tubuh bagian bawah mulai berfungsi, dan energi spiritual yang terkumpul mulai mengalir ke jalur utama. Energi formasi akhirnya terintegrasi ke pusat formasi, menjadi energi murni yang bisa digunakan untuk memperbaiki tubuh atau langsung dipakai untuk berlatih. Ternyata, formasi Gendis sangat efektif. Namun, pengendalian formasi itu sangat sulit. Jika terjadi sedikit saja kesalahan, hasilnya bisa jauh berbeda. Arlin Salodik berkata, "Jangan khawatir, formasi yang aku rancang jauh lebih sederhana, sehingga metode penyembuhannya juga lebih mudah. Sejauh mana dia bisa berkembang nantinya, itu tergantung pada usahanya sendiri. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik." Setelah itu, ide formasi Arlin Salodik muncul dalam pikiran Aksa Wijaya. Seperti yang Arlin Salodik katakan, formasi itu sederhana, tetapi sangat efektif dan langsung. Aksa Wijaya mencobanya dan menemukan inti masalahnya. "Gendis, dengan kemampuanmu, aku yakin kamu juga bisa membuat formasi seperti ini. Jadi, kenapa harus membuatnya begitu rumit?" Gendis tersenyum kecil dan berkata, "Arlin Salodik juga ingin membuat formasi yang rumit, tapi dia tidak mampu. Formasinya cenderung untuk serangan, jadi lebih mudah dibuat sederhana karena efek langsungnya lebih jelas. Sementara aku, pengalaman formasi yang kudapatkan sejak awal berbeda dengan arah usahanya. Fokusku adalah pertahanan, jadi formasi yang kubuat harus lebih rumit. Ini juga akan memberi manfaat jangka panjang untuknya. Jika dia bisa sepenuhnya menyerap formasi ini, tubuhnya akan berubah, dan potensi kekuatan yang bisa dia capai akan sangat tinggi." Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, "Kali ini aku mendukung Gendis. Aku sudah bekerja keras sejauh ini, tentu aku ingin hasil terbaik." Arlin Salodik menjawab, "Tapi kamu lupa satu hal. Gadis kecil itu baru mencapai tahap alam perampasan jiwa. Seberapa besar daya tahan yang dia miliki? Jika dia tidak mampu menahan rasa sakit akibat rekonstruksi meridian, semuanya akan sia-sia. Menggunakan metode Gendis memang lebih baik, itu aku akui, tetapi kelemahannya sudah jelas. Tuan muda, pertimbangkanlah sekali lagi." Bab 1619, Solusi. Mungkin karena Gendis mengatakan bahwa dia tidak akan membuat formasi yang terlalu sulit, hal itu agak memicu Arlin Salodik. Biasanya, Arlin Salodik tidak terlalu memedulikan hal-hal kecil dengan Gendis, malah lebih sering memperlakukannya sebagai junior. Namun, kali ini, dia merasa perlu mengungkapkan pendapatnya. Apa yang dikatakan Arlin Salodik memang masuk akal. Aksa Wijaya tentu sangat memahami betapa menyakitkannya proses rekonstruksi meridian, tetapi saat ini tidak ada cara yang lebih baik. Metode Arlin Salodik memang bisa secara signifikan mengurangi risiko. Sebelumnya, Aksa Wijaya juga sangat percaya pada berlian Tanggana. Baginya, rasa sakit dari rekonstruksi meridian bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. Alasannya sederhana, dia sudah mengalami banyak penderitaan. Jika dia mampu bertahan hingga sekarang, itu karena ketahanan mentalnya sangat kuat. Di sisi lain, Nabila Ginanjar selalu dilindungi sejak lahir oleh Ardan Ginanjar. Dia sangat pintar dan berbakat, itulah mengapa Ardan Ginanjar begitu memperhatikannya. Namun, apakah gadis seperti itu benar-benar mampu menanggung rasa sakit yang luar biasa? Aksa Wijaya pun merasa perlu mempertanyakan hal itu. Mungkin, hanya saat proses penyembuhan dimulai, jawabannya akan terungkap. Tanpa ragu, Aksa Wijaya terus melepaskan kekuatan spiritualnya dan mencoba beberapa metode untuk menyiapkan formasi. Dari segi efektivitas, tentu saja metode Gendis yang terbaik. Namun, metode yang ditemukan Aksa Wijaya berada di antara keduanya, sehingga membuatnya sedikit sulit memutuskan. Akhirnya,
Ketiganya memutuskan untuk menyusun 5 skema dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. Ini memakan waktu sehari penuh, hingga akhirnya Aksawijaya merasa puas. Melihat 5 formasi di pikirannya, Aksawijaya tersenyum, sekarang, seharusnya tidak ada masalah. Situasinya sudah jelas. Kita mulai dengan formasi pertama dari Arlin Salodik, lalu beralih ke formasi kedua, kemudian ke formasi saya. Jika dia mampu bertahan, hingga formasi terbaik Gendis, semuanya tergantung pada daya tahannya. Arlin Salodik berkata, cara ini memang paling aman. Anda memang lebih cerdas, Tuan Muda. Aksawijaya tersenyum, jangan terlalu memujiku. Tanpa bantuan kalian, mungkin 5 formasi ini belum selesai sekarang. Keesokan harinya, Aksawijaya terbangun dan mendapati Ardan Ginanjar sudah menunggunya di luar. Aksawijaya berkata, silakan pimpin jalan, senior. Tanpa menunggu pertanyaan, dia langsung bicara. Ardan Ginanjar menunjukkan ekspresi gembira dan membawa Aksawijaya menuju tempat meditasi. Di perjalanan, Ardan Ginanjar bertanya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Aksawijaya dengan sabar menjelaskan situasi yang mungkin terjadi. Ardan Ginanjar akhirnya bertanya serius, berapa persen keberhasilan penyembuhan ini? Gadis itu sangat peduli dengan kakinya. Dia pasti akan mencoba, apapun risikonya. Jika gagal, dia akan sangat kecewa. Aksawijaya menjawab, keberhasilannya tergantung seberapa lama dia bisa menahan rasa sakit. Saya sudah menguji metode ini dan yakin lebih dari 90%. Namun, ketahanannya berada di luar kendali saya. Rekonstruksi meridian memerlukan integritas darah, tanpa pengaruh obat, itulah tantangannya. Ardan Ginanjar terkejut, 90%. Itu kabar baik. Jika berhasil, saya akan selalu melindungimu di sini. Jika dia berhasil melampaui batas, itu lebih baik lagi. Aksawijaya mengingatkan, senior, jalan ini sangat sulit. Saya telah melaluinya dan tahu tantangannya. Jika dia melanjutkan latihan, setelah menembus puncak ini, jalannya akan lebih mudah. Ardan Ginanjar setuju, saya tahu itu sulit. Setelah sembuh, saya berharap dia akan mengikuti saranmu. Mereka tiba di tempat meditasi, di mana Nabila Ginanjar sudah menunggu dengan penuh harap. Aksawijaya mendekatinya dan memeriksa kondisinya. Dia tersenyum, gadis kecil, kamu tahu kondisimu, kan? Nabila Ginanjar mengangguk, aku siap, Kak Aksawijaya. Kita bisa mulai. Namun, Aksawijaya menggeleng. Kamu belum siap. Aku akan menjelaskan situasinya, agar kamu mengerti poin pentingnya. 3 orang itu kemudian menatapnya dengan serius. Aksawijaya berkata, aku telah menyiapkan 5 metode, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Selama kau bisa menahan metode yang paling sederhana, itu sudah cukup untuk menyembuhkan kakimu, sehingga kau bisa terbebas dari kursi roda. Namun, metode yang paling sederhana tentu memiliki efek yang lebih lemah. Jadi, setelah mendengar penjelasan lengkap dari Aksawijaya, Nabila Ginanjar langsung menjawab tanpa berpikir panjang, Kakak Aksawijaya, kau tak perlu ragu lagi. Aku ingin metode terbaik, aku ingin jalur meridian yang sempurna. Hanya dengan itu aku bisa benar-benar menembus batasanku. Jalan menuju puncak tidak boleh ada cacat. Kau seharusnya lebih memahami hal ini daripada aku. Aksawijaya tak menyangka gadis ini masih bisa berpikir sejauh itu di saat seperti ini. Sebelumnya, dia bahkan tidak mempertimbangkan faktor tersebut. Namun, menurut Aksawijaya, keadaannya tidak sesederhana itu. Dia menjelaskan, terobosanku tidak terlalu tergantung pada jalur meridian. Jalur meridian yang paling sederhana juga tidak akan membawa kerugian apapun pada fisikmu. Namun, jalur meridian terbaik memang menawarkan manfaat yang lebih besar. Dengan kondisi tubuhmu saat ini, kau bisa menembus batas menggunakan metode apapun. Jadi, metode lain juga tidak akan menjadi masalah. Mendengar kata-kata Aksawijaya, Nabila Ginanjar berkata, Kakak Aksawijaya, kumohon, bantu aku. Sorot matanya penuh dengan tekad, jelas bahwa ia memiliki standar yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri. Aksawijaya mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya. Kau belum benar-benar mengerti apa yang aku katakan. Jalur meridian yang kau dapatkan tergantung pada dirimu sendiri, bukan padaku. Aku tak akan mengambil risiko hidupmu demi membentuk ulang meridianmu. Aku akan memulai dengan metode paling sederhana. Selama kau bisa menahannya, aku akan melanjutkan ke metode kedua, dan seterusnya.
Aku tak akan membiarkanmu merasakan sakit yang sama berulang kali. Namun, sejauh mana kau bisa bertahan akan menentukan hasil akhir meridianmu. Sekarang kau mengerti, bukan? Nabila Ginanjar akhirnya menyadari hal itu dan buru-buru mengangguk. Kakak Aksawijaya, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan bertahan. Nanti, aku ingin berlatih bersamamu dan berhasil menembus batas ini. Nabila Ginanjar tampaknya memberi semangat pada dirinya sendiri. Melihatnya seperti itu, Aksawijaya merasa sangat terhibur. Bagus, kau punya waktu 5 menit untuk bersiap. Setelah pengobatan dimulai, kita tidak bisa menghentikannya. Pil-pil yang kusiapkan hanya cukup untuk sekali pengobatan. Nabila Ginanjar tanpa ragu menjawab, aku tak butuh persiapan lagi. Aku sudah mempersiapkan diri selama beberapa hari. Kita bisa mulai sekarang. Mendengar ini, Aksawijaya tidak berkata apa-apa lagi. Gadis ini jelas sudah tidak sabar. Nabila Ginanjar sebelumnya sudah meminum beberapa pil. Saat ini, efek obat mulai bekerja di dalam tubuhnya. Aksawijaya segera memanfaatkan waktu itu dengan mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk mengontrol efek obat, dan kesadarannya langsung masuk ke dalam meridian yang rumit itu. Tanpa ragu, Aksawijaya, yang telah mempelajari meridian Nabila Ginanjar berkali-kali sebelumnya, sudah memiliki rencana yang matang. Ardan Ginanjar dan Marbun Hidasi, yang melihat pil-pil melayang di sekitar Aksawijaya dan Nabila Ginanjar, merasakan aura kuat dari pil-pil itu. Kualitasnya luar biasa tinggi. Pil-pil itu berputar secara bersamaan, dan kekuatan obatnya terus dialirkan oleh Aksawijaya ke tubuh Nabila Ginanjar melalui kekuatan spiritualnya. Marbun Hidasi berkata, Saudara Ardan, pil-pil itu tidak ada yang di bawah tingkat langit kelas 3, dan kualitasnya sangat luar biasa. Kau tak perlu terlalu khawatir tentang gadis kecil itu. Aksawijaya pasti bisa melakukannya. Ardan Ginanjar terkejut, kenapa tiba-tiba kau begitu percaya padanya? Sepertinya kalian sempat berbicara sebelumnya. Marbun Hidasi menghela napas, melihat dia membantu menyembuhkan cucu Roslina Tanggana membuatku kagum. Di generasi muda ini, ternyata ada seseorang yang begitu luar biasa. Baik kemampuan maupun wawasannya jauh di atas rata-rata, seperti harta karun yang tak habis digali. Ardan Ginanjar berkata, jarang sekali kau memuji seorang junior seperti ini. Tapi aku juga pernah berinteraksi dengannya beberapa kali. Menghadapi kita, para ahli tingkat alam keabadian dewa, dia tetap tenang dan tidak gentar, bahkan ketika terjebak di hutan bambu hijau ini. Dia pasti memiliki kemampuan luar biasa. Saat mereka berbicara, tiba-tiba wajah Nabila Ginanjar memucat, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Ardan Ginanjar mengerutkan alisnya, jelas menyadari apa yang sedang terjadi. Di dalam tubuh Nabila Ginanjar, meridian pertama yang tidak berguna telah dihancurkan oleh Aksawijaya dengan kekuatan obat, diikuti oleh beberapa meridian lainnya yang juga dihancurkan satu persatu. Energinya mulai melemah dengan cepat, dan napasnya menjadi kacau. Untungnya, kekuatan spiritual Aksawijaya jauh di atasnya. Dengan kemampuannya, ia masih bisa dengan mudah menekan kekacauan energi di tubuh Nabila Ginanjar, mencegah dampak yang lebih serius. Namun, ini baru tahap menghancurkan meridian lama. Nabila Ginanjar sudah mulai kesulitan menahan rasa sakitnya, membuat Ardan Ginanjar sedikit khawatir. Tetapi pada titik ini, tidak ada jalan kembali. Jika mereka berhenti sekarang, bukan hanya usaha mereka yang sia-sia, tetapi itu juga akan berdampak besar pada kondisi Nabila Ginanjar. Bahkan kultivasinya bisa terpengaruh, apalagi menyembuhkan kedua kakinya. Aksawijaya tahu betul apa yang sedang dialami Nabila Ginanjar. Dengan suara tenang, ia berkata kepadanya melalui transmisi pikiran. Anak kecil, bertahanlah hingga akhir. Aku akan memenuhi satu permintaanmu, apapun itu. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Bab 1620, Terobosan yang tak terduga. Nabila Ginanjar tidak bisa menjawab Aksawijaya, tetapi dari reaksinya terlihat jelas bahwa dia mendengar perkataan Aksawijaya. Aksawijaya kemudian mengirim pesan melalui suara, membentuk kembali meridian membutuhkan waktu untuk selesai. Kita harus membuka jalur meridian yang benar-benar baru dengan menggunakan kekuatan darahmu. Proses ini akan sangat menyakitkan, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kamu lalui. Jika berhasil melewatinya, kamu akan bisa merasakan kembali keberadaan kedua kakimu. Tanpa membuang waktu, Aksawijaya segera memulai proses pembentukan ulang meridian Nabila Ginanjar. Dia mengarahkan kekuatan darah Nabila Ginanjar,
kemudian menggabungkannya dengan energi pil untuk membentuk ulang jalur meridian tersebut. Dia sangat fokus, tidak membiarkan hal apapun dari dunia luar mengganggu. Energi Nabila Ginanjar pun perlahan mulai stabil. Namun, saat proses pembentukan ulang dimulai, tubuh Nabila Ginanjar kembali bergetar hebat. Rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah tulangnya sedang dikerok, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Ardan Ginanjar, yang berada di samping, merasa sangat iba, tetapi dia tetap duduk diam tanpa mengatakan apapun agar tidak mengganggu pengobatan Aksawijaya. Dia tahu dengan baik apa yang sedang dihadapi Nabila Ginanjar dan tetap tenang. Nabila Ginanjar pernah mengatakan sesuatu yang benar, dia telah memilih jalan yang ekstrim. Di masa depan, setiap terobosan yang dia capai mungkin harus melalui cobaan hidup dan mati. Rasa sakit yang dia alami saat ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang menantinya. Oleh karena itu, dia harus bertahan. Susunan formasi termudah sekalipun membutuhkan belasan jalur meridian untuk terbentuk. Aksawijaya tidak mempedulikan reaksi Nabila Ginanjar, dia berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan pembentukan ulang meridian agar masalah mendasar bisa segera diatasi. Jika Nabila Ginanjar mampu bertahan hingga formasi terakhir selesai, potensinya akan meningkat secara signifikan. Bahkan, mungkin saja dia langsung menembus batas dan mencapai tahap alam perampasan jiwa. Aksawijaya telah mencetak-cetak biru formasi itu dengan kekuatan spiritualnya di tubuh Nabila Ginanjar, sehingga prosesnya berjalan lancar. Beruntung, tingkat kekuatan Nabila Ginanjar tidak terlalu tinggi, sehingga tekanan energi spiritual Aksawijaya tidak terlalu besar. Energinya sepenuhnya dikuasai oleh Aksawijaya. Karena itu, dia hanya bisa menahan rasa sakit semaksimal mungkin. Bagaimanapun, semua ini akan membawa manfaat besar baginya. Aksawijaya bahkan tidak segan-segan menggunakan pil terbaik untuk membantunya. Meskipun ini hanya satu kali pengobatan, Aksawijaya melihat ini sebagai peluang besar. Jika semuanya berhasil, dia mungkin bisa mereplikasi pola meridian Nabila Ginanjar, meskipun tidak banyak orang yang sanggup menahan rasa sakit ini. Namun, ini baru permulaan, dan Aksawijaya yakin metode ini sepenuhnya layak dicoba. Walaupun Gendis pernah memberinya contoh kegagalan yang parah, Aksawijaya tahu dengan jelas masalah yang terjadi pada kasus tersebut. Selain itu, percobaan itu melibatkan kerjasama antara seorang ahli formasi dan ahli pil, yang sangat berbeda dengan kondisinya saat ini. Jika percobaannya dengan Nabila Ginanjar berhasil, Aksawijaya berencana mencobanya lagi. Siapa tahu, hasilnya bisa sangat menjanjikan. Meskipun Nabila Ginanjar tampak tidak akan bertahan lama, setiap kali dia mencapai batas tubuhnya, pusat formasi itu akan melepaskan energi spiritual yang cukup kuat ke seluruh tubuhnya. Ini memberikan jeda sesaat bagi Nabila Ginanjar untuk bernapas. Hal ini mengejutkan Aksawijaya. Pusat formasi ternyata memiliki mekanisme alami yang membantu tubuh Nabila Ginanjar tetap sadar dan menjaga kekuatan tubuhnya. Merasa yakin dengan perubahan energi ini, Aksawijaya melanjutkan proses pembentukan meridian tanpa ragu. Saat jalur terakhir formasi sederhana selesai, energi Nabila Ginanjar tiba-tiba melonjak tajam. Aksawijaya terkejut dengan kekuatan yang muncul begitu besar. Di tengah kebingungan, Nabila Ginanjar mengirim pesan suara dengan nada yang sulit. Kakak Aksawijaya, aku sepertinya akan mencapai terobosan. Aksawijaya tidak menyangka bahwa Nabila Ginanjar akan merasakan pencerahan pada saat ini. Tetapi, dalam sekejap, dia memahami alasannya. Dengan kekuatan spiritual yang masih terhubung dengan tubuh Nabila Ginanjar, Aksawijaya menemukan bahwa meridian Nabila Ginanjar yang sebelumnya tersumbat kini hampir sepenuhnya terbuka. Ini adalah hasil dari perbaikan yang dia lakukan pada formasi itu. Jangan terburu-buru, sekarang belum waktunya untuk terobosan. Percayalah, jika kamu bertahan sampai akhir, tubuhmu akan memiliki kemampuan generasi yang jauh lebih kuat. Aku ada di sini, jadi jangan khawatir. Nabila Ginanjar menjawab dengan tegas, baik. Aksawijaya tidak membuang waktu. Baginya, setiap detik sangatlah berharga. Dia ingin melihat sejauh mana potensi formasi ini bisa berkembang. Seiring dengan meningkatnya kekuatan energi spiritual, rasa sakit yang dirasakan Nabila Ginanjar mulai berkurang. Energinya terus meningkat seiring pembentukan jalur meridian yang baru. Sekitar 10 menit kemudian, susunan formasi meridian kedua berhasil diselesaikan. Kekuatan formasi tersebut semakin meningkat, meninggalkan Aksawijaya penuh kekaguman. Proses pembentukan meridian menjadi semakin cepat,
dan energi yang dilepaskan Nabila Ginanjar semakin kuat. Aksa Wijaya hampir yakin bahwa Nabila Ginanjar sudah berada di ambang terobosan. Namun, Aksa Wijaya juga tahu bahwa setelah terobosan, Nabila Ginanjar akan menghadapi cobaan petir surgawi yang sangat dahsyat, karena potensinya yang luar biasa pasti akan menarik perhatian langit. Tidak hanya Aksa Wijaya yang merasakan perubahan dalam aura Nabila Ginanjar. Dua penjaga, Ardan Ginanjar dan Marbun Hidasi, juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka gadis ini tiba-tiba melepaskan aura yang begitu kuat. Meskipun aura itu tidak banyak memengaruhi mereka, jelas itu bukan kekuatan spiritual biasa yang bisa dilepaskan Nabila Ginanjar. Kekuatan itu sudah melampaui batas alam spiritual dewa. Marbun Hidasi berkata dengan heran, apa yang terjadi? Jangan-jangan dia akan menerobos ke tahap berikutnya. Kalau menerobos sekarang, ini bukan saat yang tepat. Ardan Ginanjar menjawab, aku juga tidak tahu bagaimana kondisi pengobatan yang diberikan oleh Aksa Wijaya. Aku sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk tribulasi ini. Tapi sepertinya dia masih berusaha menekan auranya. Marbun Hidasi menambahkan, kelihatannya pengobatan Aksa Wijaya berhasil. Kalau tidak, gadis itu tidak akan bisa menerobos secepat ini setelah terjebak di bottleneck begitu lama. Alasannya mungkin hanya satu, energi spiritual Aksa Wijaya telah mencapai puncaknya. Dia pasti sedang menyelesaikan pengobatan dengan cepat. Nabila Ginanjar tetap patuh dan tanpa ragu percaya pada Aksa Wijaya. Dan Aksa Wijaya tidak mengecewakannya. Seiring pengobatan yang dipercepat, formasi ketiga segera selesai. Aura formasi di tubuh Nabila Ginanjar menjadi semakin kuat. Namun, dia harus berusaha menekan kekuatan spiritualnya untuk membantu Aksa Wijaya menyelesaikan dua formasi kompleks terakhir. Setengah jam kemudian, formasi keempat selesai. Pada saat itu, Aksa Wijaya merasakan kekuatan yang kuat meledak dari dalam tubuh Nabila Ginanjar, mencoba mengusir kekuatan spiritualnya. Untungnya, Aksa Wijaya dengan cepat mengendalikan situasi. Dia menekan kekuatan spiritual Nabila Ginanjar, menjaga agar tetap stabil, sambil membuka jalur energi terakhir dan mempersiapkan formasi kelima. Kemampuan Aksa Wijaya terbukti luar biasa. Meski konsumsi pil spiritual sangat cepat, ketika tinggal dua jalur energi terakhir, kekuatan spiritual di tubuh Nabila Ginanjar mulai tidak terkendali. Nabila Ginanjar berkata dalam pikirannya, Kak Aksa Wijaya, aku tidak bisa bertahan lagi. Ini bukan sekadar membuka jalur energi, ini adalah penerobosan. Aku tidak bisa menahan kekuatan penerobosan ini lagi. Aksa Wijaya menjawab dengan tegas, bertahanlah 1 menit lagi. Aku hampir selesai di sini. Kamu pasti tidak ingin penerobosan ini menghancurkan hutan bambu hijau, kan? Meski berbicara, tangannya tidak berhenti bekerja. Dia membagi fokus spiritualnya, membuka mata untuk melihat Marbun Hidasi dan Ardan Ginanjar. Setelah kekosongan dalam tubuhnya tertutup, kekuatan langit tidak akan bisa menekan lagi. Dia akan segera menerobos. Aku tidak perlu menjelaskan seberapa kuat tribulasi ini. Kalian harus bekerja sama untuk memindahkan kami keluar dari hutan bambu ini. Aku tidak bisa berhenti, karena harus menyelesaikan perbaikan terakhir jalur energinya. Menyadari situasi genting, Marbun Hidasi dan Ardan Ginanjar tidak berbicara lagi. Mereka langsung menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus Aksa Wijaya dan Nabila Ginanjar, lalu memindahkan mereka ke lokasi lain. Aksa Wijaya segera menyelesaikan perbaikan jalur energi terakhir. Nabila Ginanjar, yang seluruh tubuhnya basah oleh keringat, segera diberi beberapa pil spiritual, termasuk 2 pil tingkat raja, untuk memulihkan kekuatannya. Dengan cepat, aura Nabila Ginanjar terus meningkat dengan cepat. Jalur energi di tubuhnya berjalan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, Aksa Wijaya tidak punya waktu untuk mengamati lebih lanjut. Dia mundur beberapa langkah untuk memberi jarak. Marbun Hidasi memandang Nabila Ginanjar dari kejauhan, mengernyitkan alisnya, dia sudah menerobos. Baik dia maupun Ardan Ginanjar tidak menyangka Nabila Ginanjar menerobos dengan begitu mudah, tanpa memberi mereka waktu untuk bersiap. Aksa Wijaya, yang telah kembali ke sisi mereka, berkata, tempat ini masih terlalu dekat dengan hutan bambu hijau. Aku tidak tahu tribulasi seperti apa yang akan dia hadapi. Marbun Hidasi bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Aksa Wijaya menatap mereka, bisakah kalian melindunginya dari tribulasi langit? Keduanya menggelengkan kepala. Kalau begitu, yang bisa kalian lakukan hanya menyaksikan. Aku tidak tahu seberapa kuat gadis ini, tapi semoga dia bisa bertahan.
Sebagai orang yang pernah mengalami hal serupa, Aksawijaya tahu bahaya yang akan dihadapi Nabila Ginanjar. Dia memperingatkan Marbun Hidasi, jangan biarkan orang lain mendekat. Aura tribulasi langit sangat berbahaya. Jika sembarangan, akibatnya bisa fatal. Sementara itu, aura spiritual Nabila Ginanjar terus melonjak. Tribulasi langit sudah tidak bisa dihindari, dan tempat ini akan menjadi area berbahaya. Bahkan seorang ahli di alam keabadian dewa tidak akan berani mendekati aura tribulasi tersebut. Bersambung ke bab 1621, terima kasih.